kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang mana amal-amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal-amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah berjihad di jalan Allah juga tidak mengalahkan amal-amal yang dikerjakan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah? Beliau mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula berjihad di jalan Allah. Artinya, Allah masih lebih mencintai amal yang dikerjakan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu berjihad itu adalah merupakan puncaknya Islam. Ya, amal yang paling berat untuk dikerjakan. Amal yang memiliki risiko paling besar. Darah bisa tertumpah, bahkan nyawa kita bisa melayang ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu shalah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Kepala segala urusan, maksudnya inti segala urusan adalah Islam. Dengan Islam semua amal akan dihitung oleh Allah. Tanpa keislaman seseorang, maka amal-amalnya tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepala segala urusan, inti segala urusan adalah Islam. Dan tiangnya adalah sholat. Dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah. Jadi jihad itu dikatakan sebagai puncaknya Islam. Karena memang amal yang paling berat, amal yang paling beresiko, amal yang membutuhkan pengorbanan paling besar. Akan tetapi, amal-amal yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini, itu masih lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada berjihad di jalan Allah. Kecuali kata beliau, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan dirinya, dengan hartanya, dan dia tidak pulang lagi, tidak pulang membawa harta, tidak pulang membawa diri. Artinya orang yang berjihad kemudian dia gugur di jalan Allah, mati sebagai syahid, ya mati syahid. Itulah yang menyamai amal yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah ini. Maka hadis ini menunjukkan pada kita betapa luar biasanya ya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang beramal soleh pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Begitu agungnya hari-hari ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Demi malam-malam yang 10 ya. Yang dimaksud dengan malam yang 10, sebagian ahli tafsir mengatakan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Namun kebanyakan ahli tafsir, mayoritas mufassirin menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin ashrin adalah malam-malam yang terdapat pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Begitu keutamaannya sampai Allah bersumpah dengannya. Karena itu, semua amal soleh kita berupaya untuk memperbanyaknya pada 10 hari yang pertama ini. Kita sudah melewati 2 hari. Ya, kita masuk pada hari yang ketiga dari bulan Hijjah. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar mengisi ya hari-hari Dzulhijjah kita ini dengan memaksimalkan ya amal ibadah pada 10 hari yang pertama ini, baik itu sholat ataupun puasa, baca Quran, ya bersedekah, beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu orang yang kesulitan, berbuat baik pada kedua orang tua, apa saja ya, semua amal soleh kita upayakan untuk perbanyak pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Namun demikian ada beberapa amal yang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk kita perbanyak
ya disebutkan secara khusus oleh beliau. Di antaranya adalah memperbanyak takbiran, ya, bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Ya, ini di antara amal yang sangat dianjurkan ya untuk diperbanyak pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah subhanahu wala al-'amalu shalih wala ahabba al-'amalu wala al-'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal soleh lebih dicintai Allah pada hari-hari tersebut melebihi 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari yang pertama ini merupakan hari-hari yang paling agung dalam setahun. Ya, ma min ayyamin a'zamu indallah subhanahu. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling agung dari 10 hari. Jadi 10 hari ini adalah hari yang paling agung ya dari hari-hari dalam setahun, dan dari 10 hari ini yang paling agung lagi adalah pada hari yang ke-10, yaitu hari raya Idul Adha yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamul ayyam yaumun nahri thumma yaumul qarri. Hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Nahar, ya, hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Thumma yaumul qarr, kemudian hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Maka pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini kita perlu memperbanyak bermacam-macam amal soleh. Namun di antara amal khusus yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah seperti dalam hadis tadi. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal soleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah di dalamnya untuk bertahlil, ucapkan la ilaha illallah, wat takbir, ya, mengucapkan Allahu akbar, wat tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Jadi la ilaha illallah, Allahu akbar, dan alhamdulillah atau walillahil hamd. Ini yang dianjurkan untuk diperbanyak pada 10 hari yang pertama. Dan ini yang kemudian dikenal dengan istilah takbiran, ya. Kita membaca Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini takbiran yang biasa kita lantunkan ketika hari raya. Sebenarnya takbiran ini dianjurkan sejak tanggal 1. Ya, sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Takbir ini berisi 3 kalimat yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperbanyak pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, ini takbir. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah adalah tahlil. Allahu akbar adalah takbir lagi. Allahu akbar walillahil hamd. Takbir dan tahmid. Ini takbiran ini berisi 3 kalimat yang tadi Nabi anjurkan. Bertahlil, bertakbir, dan bertahmid. Karena itu dianjurkan sekali untuk memperbanyak takbiran ini secara sendiri-sendiri. Ya, secara sendiri-sendiri yang disebut dengan takbir mutlak. Ya, takbir mutlak itu adalah takbir yang kita memandangkan sendiri-sendiri dimanapun juga, kapanpun juga. Ya, baik di masjid maupun di luar masjid, di rumah kita, di kantor kita, di sekolah kita, di pasar-pasar,
Ya, dianjurkan untuk banyak kita bertakbir pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini, namanya takbir mutlak. Ya. Ada yang disebut dengan takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu-waktu sholat. Dilantunkan di masjid-masjid setiap selesai sholat 5 waktu. Itu takbir yang muqayyad ya dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, itu diriwayatkan dari beberapa orang sahabat ya seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan pula sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya para sahabat ini mulai bertakbir pada tanggal 9 hari Arafah setelah selesai sholat subuh ya sampai tanggal 13 Zulhijjah setelah selesai sholat asar. Itu namanya takbir muqayyad, takbir yang dikerjakan di masjid setelah selesai sholat-sholat yang wajib. Jadi terkait dengan waktu-waktu sholat yang wajib ya. Uh, Sebagian ulama ada yang mengatakan dimulai pada subuh hari raya Idul Adha. Itu pendapat madhab Al-Hanafiyah, juga madhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Ya. Kalau madhab Hanafiyah mengatakan takbirnya cuma hari Arafah saja. Madhab Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan takbiran itu dari tanggal 10, selesai sholat subuh tanggal 10, sampai selesai sholat asar tanggal 13. Itu juga didasarkan pada pendapat sahabat atau perbuatan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah. Adapun madhab Hanabilah mengatakan takbir sudah bisa dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah selesai sholat subuh, dan ini didasarkan pada riwayat-riwayat dari para sahabat Ali bin Abi Thalib dan Jabir bin Abdullah dan beberapa sahabat lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Takbir muqayyad ini takbir yang tetap dihidupkan kaum muslimin. Tapi takbir yang mutlak ini, takbir yang sendiri-sendiri ini yang nampaknya dilupakan oleh kaum muslimin. Kita sangat jarang mendengarkan orang bertakbir sendiri pada 10 hari pertama, khususnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, kalau tanggal 10 kan orang sudah takbiran memang. Tapi pada 1 sampai 9 sangat jarang kita mendengarkan orang bertakbir sendiri di luar masjid. Ya. Bahkan dalam masjid pun tidak kita dengarkan. Karena itu ini perlu kita hidupkan. Ini sunnah yang perlu kita hidupkan, memperbanyak takbiran. Dan ini merupakan amal yang ringan sebenarnya. Jadi kita bayangkan kalau kita bandingkan dengan hadis tadi, yang Rasul mengatakan amal-amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai, bahkan melebihi cintanya Allah kepada jihad fisabilillah. Allah sangat cinta dengan orang yang berjihad. Tapi amal pada 10 hari pertama lebih dicintai Allah daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat-kalimat yang ringan ini mari kita perbanyak. Ya, mari kita perbanyak di rumah-rumah kita. Kita bertakbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita sedang mengendarai kendaraan misalnya, naik mobil, naik motor, ini kan bisa sambil kita bertakbir. Ibu-ibu di rumah sambil bekerja, sambil menyapu-nyapu, sambil cuci-cuci piring misalnya, sambil memasak misalnya, itu kan bisa kita kerjakan sambil takbiran ya. Maka ini amal yang ringan sebenarnya, amal yang mudah, amal yang ringan yang bisa dikerjakan bersamaan dengan beberapa pekerjaan lainnya ya, sambil kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita di kantor, kita masuk pasar, ya kita takbiran. Saking pentingnya takbiran ini, Imam Al-Bukhari mengatakan dahulu sahabat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma itu sampai masuk ke pasar. Mereka sampai masuk ke pasar-pasar untuk sengaja bertakbir. Ya, radhiyallahu anhuma. Sengaja mereka masuk ke pasar untuk bertakbir, memperdengarkan kepada orang di pasar takbiran mereka. Sehingga orang di pasar teringatkan untuk juga bertakbir. Ya. Orang di pasar itu sangat sibuk ya. Kira-kira aktivitas dunia yang paling sibuk itu adalah di pasar. Ya. Ya, orang yang paling betul-betul mengerjakan dunia itu ya di pasar itu. Ya, sangat sibuk baik pembeli maupun penjual. Maka diingatkan orang di pasar untuk bertakbir. Nah, ini yang mungkin sekarang ini orang lakukan takbir keliling itu nampaknya mengikuti contoh dari sahabat
Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yang tujuan untuk mengingatkan orang bertakbir. Nah, cuma sekarang kalau orang takbir keliling, yang bertakbir cuma yang takbir keliling, yang lain cuma nonton. Ya, cuma nonton tidak bertakbir, ya. Padahal tujuannya sebenarnya mengingatkan orang supaya orang bertakbir, ya, supaya orang bertakbir. Sama kalau kita sholat Id biasanya nih, ini sunnah yang kadang kita lupakan memperbanyak takbir itu. Bahwa takbir itu di setiap orang memperbanyaknya, ya. Bukan nanti pemandu bertakbir baru kita bertakbir juga. Sebenarnya pemandu itu tujuannya mengingatkan saja. Jadi kalau orang sudah tidak bertakbir lagi, pemandu takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Untuk mengingatkan supaya jamaah bertakbir. Tapi kita juga jamaah biasanya nanti si pemandu bertakbir, orang kita takbir juga. Kalau pemandunya diam, kita diam juga. Nah, ini sebenarnya kurang tepat dengan sunnah. Jadi sunnahnya kita perbanyak takbir. Ya, tanpa menunggu pemandu mengumandangkan takbirnya. Nanti kalau sudah orang-orang pada berhenti bertakbir, baru pemandu dia takbir lagi untuk mengingatkan supaya orang bertakbir lagi. Jadi ini takbir yang perlu kita perbanyak secara sendiri-sendiri. Secara masing-masing, ya. Sampai sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abu Hurairah sengaja masuk pasar hanya untuk mengingatkan orang agar mereka bertakbir, mengumandangkan takbir di pasar-pasar. Ya, dahulu Umar bin Khattab bertakbir di Mina dengan keras di kemahnya. Sampai orang Mina dengar takbirnya Umar, orang Mina bertakbir. Orang pasar dengar orang bertakbir, mereka juga bertakbir. Sampai bergemuruh itu Mina dan pasar-pasar dengan suara takbiran. Ini namanya syiar Islam. Ya, di syiar itu ya syiar itu ditampakkan, ya. Nampak dikerjakan banyak orang, ya, terlihat, terdengar, yang menjadi syiar. Jadi takbiran merupakan syiar Islam yang sayang sekali. Untuk takbir yang mutlak ini diantara sunnah yang dilupakan oleh kaum muslimin, sehingga mari kita menghidupkannya. Ya, mari kita menghidupkannya dengan suara yang diperdengarkan kepada orang, meskipun tidak juga harus berteriak, ya. Suara yang lembut kita bertakbir, orang dengar bisa termotivasi. Setidaknya mungkin orang bertanya, loh kok takbiran Pak, ini belum Lebaran? Ya, kita sampaikan, ya. Kita sampaikan bahwa inilah sunnah sebenarnya yang orang lupakan. Ya, inilah sunnah bahwa takbiran itu sudah dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Adapun lafaz takbir, ya, bisa kita bertakbir dengan, ada kan yang 2 kali takbir, ada yang 1 kali takbir, ya. Dua-duanya diriwayatkan dari para salaf, ya. Takbir Allahu Akbar 2 kali itu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian dari sebagian salaf diriwayatkan dengan 3 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu juga dari sebagian salaf, ya. Jadi kita bisa bertakbir 2 kali, ya. Kita juga bisa bertakbir dengan 3 kali takbir, ya. Bahkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya, dia juga diriwayatkan bahwasanya beliau mengajarkan di antara lafal-lafal takbir itu yang juga berbeda, ya, dengan takbir yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, ya. Jadi beliau membaca Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Nah, itu yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Jadi intinya kita memperbanyak takbir, ya, memperbanyak takbir pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, kemudian ditambah pada hari tasyrik juga sampai tanggal 13, ya, tetap kita memperbanyak takbir ini. Amal yang kedua yang juga disebutkan secara khusus adalah berpuasa. Berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Rasul bersabda,
siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Puasa pada hari Arafah, pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya, setahun sebelum kita puasa, dan setahun setelah kita berpuasa. Jadi 2 tahun dosanya diampunkan. Dan ini luar biasa. Karena kita belum berbuat dosa sudah diampunkan. Artinya sudah dijanjikan untuk diampunkan. Ya. Dan ini satu keistimewaan yang besar daripada puasa Arafah. Ya, pada umumnya amal-amal yang dikerjakan itu menghapuskan dosa yang telah lalu. Ya, ini menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ya, di satu ibadah yang sangat penting untuk kita jaga. Jangan sampai kita tinggalkan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bolehkah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8? Jawabannya boleh. Ya, karena dalam hadis sebelumnya kita dengarkan sabda Nabi yang mengatakan amal-amal soleh. Artinya apa saja amal soleh diperbanyak pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Perbanyak puasa, perbanyak sholat, perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, perbanyak berdakwah, perbanyak beramar ma'ruf nahi mungkar, perbanyak membantu orang yang kesulitan, perbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak takbiran, ya. Semua diperbanyak. Maka puasa pun bagi yang mampu ya silakan mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan berpuasa. Kalau mungkin tidak mampu ya setidaknya jangan sampai ketinggalan tanggal 9. Ya, kalau tidak kuat berpuasa, jangan sampai yang tanggal 9 pun tidak puasa. Ini meskipun tidak wajib, tapi keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah dia menghapuskan dosa setahun sebelumnya, setahun setelahnya, ditambah pula dia merupakan amal yang paling Allah cintai karena masuk dalam 10 hari yang pertama mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga amal khusus adalah melaksanakan sholat hari raya, sholat Idul Adha. Ya, ini sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, bahkan ada yang mengatakan wajib. Ya, begitu keutamaan daripada sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian di antara amal yang sangat dianjurkan pada 10 hari yang pertama adalah berkurban. Berkurban. Ini merupakan amal yang sangat agung. Ya. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Ma'amila ibnu Adama yauman nahri a'zamu indallahi min ihraqid dam." Tidaklah anak Adam melakukan satu amalan pada hari nahar, pada tanggal 10 Dzulhijjah yang lebih besar, lebih agung di sisi Allah daripada mengalirkan darah. Maksudnya mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Itulah amal yang paling agung. Jadi tadi sudah kita dengarkan hadisnya, hari yang paling agung adalah hari nahar. Ya, a'zamul ayyam indallahi yaumun nahri. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah yaumun nahar. Tanggal 10 Dzulhijjah itu. Nah, pada tanggal 10 Dzulhijjah ini kan ada banyak amalan. Ada takbiran, ada sholat Id, ada menyembelih kurban. Dari semua amal yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang paling agung dari semua amal itu adalah menyembelih kurban. Ya, kata Nabi, "Ta'zamul ma'amila ibnu Adam yauman nahri ta'zamu indallahi min ihraqid dami." Tidak ada amal yang anak Adam kerjakan pada hari nahar pada tanggal 10 Dzulhijjah yang lebih besar di sisi Allah. Ya, amal yang paling besar di sisi Allah pada tanggal 10 adalah mengalirkan darah hewan kurban. Mengalirkan darah hewan kurban. Karena itu kalau orang yang berkorban itu bisa menyembelih sendiri hewan kurbannya itu sangat baik sekali. Itu yang paling utama. Ya, dia berkorban, dia sembelih sendiri. Nah, nanti di bawahnya orang yang berkorban dan dia wakilkan orang lain untuk menyembelih kurbannya. Ini amal yang paling utama yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, karena itu kita akan bahas juga hukum-hukum yang terkait dengan ibadah kurban. Ya, karena ini ibadah yang khusus, ibadah yang besar, yang setara dengan sholat. Setara dengan sholat. Jadi di antara hikmah yang paling besar, ada banyak hikmah daripada ibadah kurban. Ya, hikmah yang paling besar adalah bahwa dia merupakan pembuktian tauhid.
pembuktian tauhid. Karena menyembelih itu, berkorban itu adalah amal yang sudah dikerjakan sejak zaman jahiliyah, di mana orang-orang berkorban kepada Tuhannya masing-masing. Ya, di semua agama yang ada, ya, agama politeisme, ya, semua agama yang ada, semua kepercayaan yang ada itu pasti punya ritual kurban. Bahkan sebagian agama-agama nenek diadakan ritual penyembelihan, ritual pengorbanan, supaya gunung tidak meletus, supaya laut tidak mengambil korban para nelayan, ya, supaya alam semesta tidak marah dengan bencana alam bermacam-macam. Dibuatlah ritual-ritual pengorbanan kepada semua itu tadi. Kurban. Ada kerbau yang disembeli, ada sapi yang disembeli, ada kambing, ada unta, macam-macam. Intinya, ibadah kurban adalah ibadah kesyirikan. Di masa sebelum Islam, dia adalah ibadah kesyirikan. Dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam datang untuk meluruskan itu semua. Dan mengharamkan kurban untuk selain Allah. Dan hanya menjadikan kurban hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah kurban itu adalah pembuktian tauhid, bahwa sebagaimana kita tidak lagi sujud kepada berhala, tidak sujud kepada matahari, tidak sujud kepada apapun juga, hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula berkurban. Dengan adanya ibadah kurban, kita proklamirkan bahwasanya kita tidak akan berkorban kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sayang sekali kalau masih ada bencana alam masih sembelih kerbau supaya berhenti bencana alam. Ya, kalau bikin jembatan sembelih kerbau, ditanam kepalanya supaya jembatannya tanam. Ya, mau bangun gunung yang besar masih ada ritual penyembelihan dan kepalanya ditanam di situ. Ini orang Islam tidak mengerti ini esensi daripada Idul Adha. Itu Idul Adha tiap tahun diulang. Ya, setiap tahun dia berulang. Setiap tahun kita menyembelih besar-besaran. Untuk apa itu tujuannya? Ya, untuk Allah dipersembahkan. Tapi hikmahnya untuk meninggalkan kesyirikan. Bahwa ya Allah, kita ini sudah tiap tahun ini menguatkan hati untuk hanya berkorban kepada Allah. Maka tidak boleh lagi ada pengorbanan kepada selain Allah. Tidak boleh lagi ada penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun apapun yang disembelih, apapun yang disesajikan, ya, bahkan mungkin bukan sembelihan, hasil-hasil bumi, segala macam, jadikan sesajian untuk selain Allah. Tidak ada lagi. Karena ibadah kurban ini sebagai pengganti itu semua. Ya, diulang setiap tahun untuk menguatkan tauhid kita, bahwa kita berkorban hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah hikmah yang paling besar, ya, hikmah yang paling besar daripada pelaksanaan ibadah kurban ini. Nah, karena itu ibadah kurban ini sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Meskipun ada khilaf di antara para ulama tentang hukum berkurban. Sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditegaskan. Sunnah yang sangat ditekankan. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila salah seorang dari kalian sudah melihat hilal untuk bulan Dzulhijjah, sudah terlihat hilal bulan sabit pertama di awal bulan,
Wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban. Wal yumsik an sya'rihi wa adfari, maka dia harus menahan diri dari memotong atau mencukur rambutnya dan kukunya. Dalam hal itu dikatakan wa arada ahadukum an yudhi, salah seorang dari kalian ingin berkurban. Ya, kata ingin berkurban, kata para ulama itu menunjukkan bahwasanya kurban tidak wajib. Karena kalau dia wajib, maka Nabi tidak akan mengaitkannya pada keinginan kita. Ya, kalau dia wajib, Nabi tidak akan mengaitkannya dengan keinginan kita. Karena kalau wajib ya kita mau atau tidak mau ya harus dikerjakan. Kalau memang ada kelapangan. Maka kata beliau, dan salah seorang dari kalian mau berkurban, itu menunjukkan bahwa dia tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib seperti Imam Abu Hanifah, ya, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, itu mengatakan bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang wajib. Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man wajada sa'atan wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan, ya, kelapangan untuk bisa berkorban, ya, dia bisa berkorban dan dia tidak terbebani dengan itu. Tapi dia tidak melakukannya. Man wajada sa'atan wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekat ke tempat sholat hari raya kami. Musola itu lapangan tempat sholat Id. Namanya musola di zaman Nabi. Fala yaqrabanna musallana. Jangan dia dekat-dekat ke tempat sholat Id kami. Padahal sholat Id itu sampai perempuan haid pun Nabi katakan keluarkan itu, ya, keluarkan itu perempuan-perempuan yang haid semua. Bukan untuk sholat, tapi untuk menyaksikan, ya, orang sholat, mendengarkan khutbah. Jadi yang haid pun disuruh keluarkan dari rumah, hadir di lapangan di tempat terpisah di belakang tersendiri. Begitu pentingnya hari raya itu. Tapi yang tidak mau berkorban dan dia lapang, Nabi katakan jangan dekat-dekat ke sini. Ya, jadi begitu tidak sukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang mendapatkan kelapangan dan dia tidak mau berkorban. Nabi sangat tidak senang itu. Ya, sampai-sampai dilarang mendekat. Artinya sholat pun jangan datang sholat di sini gitu ya. Dilarang mendekat. Berarti tidak boleh sholat di lapangan. Nah, itu yang menjadi dalil sebagian ulama yang mengatakan wajib. Meskipun pendapat yang lebih kuat wallahu alam bahwa dia sunnah muakkadah. Adapun hadis tadi ini ya sama dengan hadis larangan makan bawang. Ya, Nabi melarang orang yang makan bawang untuk dekat ke masjid. Wala yaqrabanna masjidan, kata beliau ya. Siapa yang makan bawang jangan dekat-dekat ke masjid kami. Bukan berarti makan bawang haram, tidak. Tapi karena dia mengganggu orang yang sholat dengan bau mulutnya, maka dikatakan jangan mendekat ke masjid kami. Dia dimakruhkan. Maka demikian pula orang yang tidak mau berkorban, padahal dia punya kelapangan, dia dimakruhkan. Makruh hukumnya, Nabi tidak suka. Ya, orang yang punya kelapangan dan tidak mau berkorban. Jadi hukum daripada berkorban ini adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Adapun hewan-hewan yang dikurbankan itu dari jenis bahimatul an'am. Hanya 3 jenis yang disyariatkan, unta, sapi, dan kambing. Adapun ayam tidak sah sebagai hewan kurban. Kuda juga tidak sah sebagai hewan kurban. Jadi tertentukan dalam syariat yang menjadi hewan kurban adalah bahimatul an'am, yaitu unta, sapi, dan kambing. Apa syarat-syaratnya? Pertama syarat usia. Syarat usia. Nabi mengatakan la tadbahu illa musinnah. La tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih kurban kecuali yang cukup umur. Berapa umur untuk hewan kurban yang disyaratkan? Untuk kambing yang genap berumur 1 tahun, masuk pada tahun kedua. Untuk sapi yang genap berumur 2 tahun, masuk pada tahun yang ketiga. Untuk unta yang genap berumur 5 tahun, masuk pada tahun yang ke-6. Ya. Dan dibolehkan menyembelih domba, karena domba itu gemuk ya, sangat gemuk. Itu boleh menyembelih domba yang berusia 6 bulan. Ya, untuk hewan domba. Itu syarat pada umur.
Yang kedua, syarat pada kesempurnaan. Tidak boleh berkorban dengan hewan yang cacat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun la tujzi'u fil udhiyah. 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Al-aura al-bayyinu awaruha. Hewan yang buta yang jelas butanya. Wal maridah al-bayyinu maraduha. Hewan yang sedang sakit yang jelas sakitnya. Al-arja al-bayyinu dhala'uha. Hewan yang pincang yang sangat jelas pincangnya. Wal ajfa allati la tunqi. Dan hewan yang sangat kurus sampai tidak punya sumsum. Ya, karena tujuan kurban itu dibagi-bagi dagingnya, itu salah satu hikmah. Kalau sangat kurus, apa yang mau dibagi? Itu 4 hewan yang tidak sah dijadikan sebagai sembelihan, sebagai kurban yang disembelih. Karena itu Nabi ketika beliau berkurban, beliau menyuruh sahabat carikan kambing yang paling gemuk, ya, yang bertanduk, yang gemuk, yang besar, yang paling baik dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan ketakwaan, ya. Tidak sampai kepada Allah dagingnya. Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah daging-dagingnya dan darah-darahnya. Bukan itu yang sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Ya, makin besar pengorbanan kita dan ikhlas dalamnya, makin tinggi takwanya itu. Karena makin berat pengorbanannya, makin mahal sapinya, makin mahal untanya, makin mahal kambingnya, makin berkualitas, ya. Dan kita kerjakan dengan ikhlas, maka itu paling tinggi ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pada apa namanya? Kesempurnaan. Yang ketiga, syarat pada waktu, ya. Waktu menyembelih adalah setelah selesai sholat Idul Adha sampai sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, akhir hari-hari tasyrik. Semuanya adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id. Ya, beliau mengatakan, inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhar. Faman dhabaha ba'da shalah faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuki bi syai'in. Hadis riwayat Imam Muslim. Pekerjaan pertama kata Nabi akan kita kerjakan pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah adalah melaksanakan sholat. Kemudian kita akan pulang untuk menyembelih. Jadi sholat dulu baru menyembelih. Tidak boleh menyembelih sebelum sholat. Maka barang siapa yang melakukannya, maka dia telah menepati sunnah kami. Dan barang siapa yang menyembelih sebelumnya, maka sesungguhnya dia adalah daging yang dipersembahkannya kepada keluarganya saja. Artinya tidak sah sebagai kurban. Laisa minan nusuki bi syai', tidak dianggap sebagai kurban sedikit pun. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, man dhabaha qabla sholati falyadbah makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Id, maka dia harus menggantinya. Harus mengganti. Karena kalau hewan itu sudah ditunjuk sebagai hewan kurban, maka sudah wajib untuk disembelih. Jadi awalnya tidak wajib, ya, sunnah muakkadah. Tapi kalau sudah menunjuk hewan, menentukan hewan ini akan saya kurbankan, maka hukumnya sudah wajib. Ya, jadi misalnya orang punya sapi, banyak sapinya, dan dia mengatakan ini sapi saya yang paling gemuk akan saya kurbankan jadi hewan kurban. Begitu dia mengucapkannya, maka sudah wajib dia kurbankan sapinya yang paling gemuk. Ya, begitu dia sudah mengucapkannya. Dia tidak bisa lagi mengganti bilang, saya berubah pikiran. Nah, yang kelas 2 saja saya mau kurbankan. Tidak bisa lagi. Karena sudah ditunjuk. Ya. Dia punya sapi, dia sudah menunjuk. Kalau orang tidak punya sapi, kapan dia sudah beli sapi dan mengatakan ini adalah hewan kurban, atau dia beli kambing dan mengatakan kambing ini adalah hewan kurban saya, maka sudah wajib dikurbankan. Tidak bisa lagi dibatalkan. Ya, tidak bisa dijual lagi misalnya. Sudah beli kambing
Wah, kayaknya tidak terlalu gemuk saya punya kambing ini. Saya mau beli kambing yang lebih gemuk, tapi ini saya jual. Ini sudah tidak bisa itu. Ya, karena sudah ditentukan hewannya, ya. Sudah dibeli dan ditentukan hewan ini akan jadi hewan kurban, maka sudah tidak bisa dibatalkan. Itu menjadi wajib. Nah, sehingga kata Nabi, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka dia wajib mengganti dengan hewan yang lain untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terhukum yang terkait dengan hewan yang dikorbankan ini bahwa sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadbahu bisyati an nafsi wa an ahli baitihi. Dahulu kaum laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Jadi satu keluarga itu bisa satu kambing atau sepertujuh sapi. Itu bisa satu keluarga. Itu yang dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sendiri melakukannya. Ya, beliau setiap tahun berkorban dengan 2 ekor kambing. Satu kambing untuk beliau dan keluarga, satu kambing untuk beliau dan umatnya. Ya, maka diriwayatkan beliau mengatakan ketika menyembelih, Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini adalah sembelihanku, kurbanku, dan kurban untuk anggota keluargaku. Jadi bisa satu keluarga, berapa banyak pun jumlahnya. Nabi itu istrinya aja 9 yang hidup. Ada yang sudah meninggal. Khadijah radhiyallahu anha juga diikutkan. Ya, semua keluarga dimasukkan bisa bergabung dalam satu hewan kurban. Ya, dan cukup mengatasnamakan kepala keluarga saja. Nah, terkait dengan kurban ini, orang yang akan berkurban dilarang untuk mencabut, mencukur, memotong semua rambut di tubuh. Rambut kepala, kumis, janggut. Ya, kalau janggut kan memang wajib, memang biar tidak mau kurban kan tidak boleh dipotong sebenarnya bagi laki-laki ya. Mencukur bulu ketiak, pokoknya semua. Memotong kuku itu tidak boleh. Ya, bagaimana kalau dilanggar? Apakah ada dendanya? Tidak ada dendanya. Tapi dia melanggar larangan Nabi, maka dia harus beristighfar. Ya, karena melanggar larangan hukumnya berdosa. Apa yang dilarang pada dasarnya al-aslu fil nahyi lit-tahrim. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan keharaman. Karena itu yang melanggar harus beristighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada denda sebagaimana kalau orang haji atau umroh itu ada denda. Kalau ihram dilanggar, potong rambut sementara ihram bagi laki-laki itu ada dendanya. Kalau ini cukup beristighfar dan tidak ada dendanya. Jika berkorban satu keluarga, maka yang terkena hukum hanya kepala keluarga saja. Hanya kepala keluarga saja. Yang disebut namanya sebagai pekurban. Ya, sebagai pekurban. Hanya dia yang tidak boleh memotong rambut dan kuku. Anggota keluarga yang diikutkan dalam pahala kurban itu tidak terkena hukum tersebut. Kemudian dari situ juga diambil pelajaran bahwa kita bisa berkorban untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkorban dan mengikutkan istri-istri beliau termasuk Khadijah radhiyallahu anha yang sudah meninggal dunia. Berarti bisa diikutkan dalam pahala kurban. Jadi misalnya ada orang tua kita sudah meninggal dunia, kita berkorban, ikutkan orang tua kita dalam pahala kurban kita. Istri yang sudah meninggal, suami yang sudah meninggal, dan kita berkorban, ikutkan mereka dalam pahala kurban kita. Maka dia mendapatkan pahala yang sama, ya pahala yang sama dengan orang yang berkurban. Jadi pahalanya tidak dibagi-bagi, ya. Karena kalau Allah itu maha pemurah, ya maha pemurah. Pekerjaan yang dikerjakan sama-sama itu semua mendapatkan pahala yang sama. Ya, pahalanya tidak dibagi-bagi ya. Kita orang sholat berjamaah, semua dapat pahala sholat berjamaah yang sama 27 kali lipat. Ya, jadi tidak dibagi-bagi kepada jumlah jamaah. Semakin banyak jumlah jamaah, pembaginya semakin banyak, jumlahnya semakin kecil, tidak begitu. Jadi masing-masing mendapatkan pahala yang sama. Nah, bagaimana kalau di kurban untuk orang meninggal saja? Kalau tadi ini kan Nabi mengikutkan orang meninggal. Bagaimana kalau dikhususkan untuk orang meninggal saja? Misalnya
laki-laki, suaminya, istrinya sudah meninggal misalnya. Dia mau kurban atas nama istrinya sudah meninggal dunia. Atau anak sudah meninggal dunia. Ini ulama beda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama hanya membolehkan atau mengatakan bahwasanya amal yang diniatkan pahalanya untuk orang meninggal itu hanya yang ada dalilnya, yang sampai pahalanya dari Allah uh, untuk orang yang meninggal dunia. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ya, jadi yang ada dalil itu cuma amal jariah, ya kan sampai kita meninggal masih jalan pahalanya itu amal jariah. Ya, kita bangun masjid, orang sholat di masjid, orang yang sholat dapat pahalanya, kita juga dapat pahala sama dengan dia. Kalau dia yang sholat, ya, kita dapat pahala sama dengan dia. Itu tanpa dia niatkan pun sampai pahalanya. Tanpa dia niatkan, tanpa dia hadiahkan, pahalanya sampai pahalanya. Ilmu yang bermanfaat juga demikian sampai. Ya, kita ajar orang mengaji, setiap dia mengaji dapat pahala dia mengaji, kita pun sebagai guru mengaji dapat pahala. Kita berdakwah, orang tadinya tidak sholat, kita nasihati jadi dia sholat. Yang tadinya tidak tahu sholat yang benar sesuai dengan sunnah, kita ajar dan dia mengamalkan sesuai dengan sunnah. Setiap dia sholat dia dapat pahala, kita pun dapat pahalanya. Tanpa dia niatkan, pahalanya sampai kepada kita. Ya, kemudian doa anak soleh. Ya, ini semua ada dalilnya. Kemudian bersedekah ada dalilnya. Menghajikan, mengumrohkan orang sudah meninggal dunia ada dalilnya. Menggantikan puasanya seperti puasa nazar misalnya. Dia bernazar puasa dan belum dikerjakan sampai meninggal dunia, bisa ahli waris mempuasakan sampai pahalanya. Itu yang ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya, kalau menurut Imam Syafi'i tidak sampai pahalanya, termasuk tadi kurban. Ya, kalau dikhususkan untuk yang sudah meninggal dunia maka sebagian orang mengatakan tidak sampai. Yang bisa kalau diikutkan. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bisa, ya sampai. Mengapa? Karena pertama dia sama dengan sedekah. Yang dianggap sama dengan sedekah. Nah, sebagaimana sedekah itu sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia pahalanya, kurban juga karena dagingnya kan sebagian kita makan, sebagian dihadiahkan, sebagian sedekahkan. Makanya sama dengan sedekah. Ya, sama dengan sedekah. Karena sedekah ada dalilnya, berarti ini juga boleh. Sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua dikiaskan. Dikiaskan kepada Nabi yang mengikutkan keluarga yang sudah meninggal dalam pahala kurban. Maka demikian pula bisa dikhususkan untuk yang sudah meninggal dunia. Ini pendapat yang lebih kuat, insya Allah bisa. Karena dia sama dengan sedekah. Meskipun yang lebih baik adalah mengikuti apa yang Nabi kerjakan. Jadi tidak perlu mengkhususkan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Cukup kita niatkan pahalanya untuk anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi kalau kita misalnya ada orang bersaudara misalnya 5 orang bersaudara, semuanya berkorban. Dan semuanya mengikutkan pahala kurban untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka orang itu dapat pahala 5 kurban gitu. Ya. Karena 5 anaknya berkorban. Dan semua mengikutkan pahalanya. Mengikutkan orang tuanya dalam pahala kurbannya. Jadi mendapatkan pahala yang banyak sebenarnya. Dibandingkan kalau dia kumpul uang dan cuma beli 1 kambing misalnya. Ya. Jadi yang lebih baik adalah mengikuti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Baik. Adapun daging kurban, ya, maka ini kulu wa at'imu, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanlah dan berilah makan kepada orang lain. Sehingga dibagi menjadi 3. Makanlah artinya kita ambil sendiri sebagiannya. Beri makan pada orang, ini bisa jadi hadiah dan bisa jadi sedekah. Karena itu kata para ulama, daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Sebagian kita makan, sebagian kita hadiahkan, sebagian kita sedekahkan kepada fakir miskin. Porsinya bisa sepertiga. Ya.
Boleh juga berbeda, tidak harus sepertiga. Yang penting bagi tiga. Misalnya dia mau bagian saya untuk fakir miskin yang lebih banyak. Boleh. 2/3 untuk fakir miskin misalnya. Kemudian 1/6 untuk dimakan sendiri. 1/6 untuk hadiah. Itu boleh. Yang penting tetap dibagi menjadi 3 bagian, ya, dan tetap dianjurkan pekurban untuk memakan bagian daripada daging hewan yang dia kurbankan. Kemudian orang yang berkurban tidak boleh mengambil keuntungan dari kurbannya lagi. Artinya tidak boleh dijual. Karena tadi sudah dikurbankan untuk Allah semuanya, untuk Allah semuanya. Maka tidak boleh ada bagian daging kurban yang dijual oleh pekurban. Tapi kalau bagian itu dijual oleh orang yang menerima kurban, itu tentu boleh. Orang miskin misalnya dikasih kulit sapi, dia jual, silahkan. Karena dia bukan pekurban, dia penerima kurban. Yang tidak boleh menjual adalah pekurban. Karena itu tidak boleh menjadikan upah. Kalau misalnya kita mengupah tukang jagal, ya, itu upahnya tidak boleh diberikan dari hewan kurban. Kalau diberikan hewan kurban sebagai hadiah, boleh. Misalnya tukang jagalnya dikasih hadiah hewan kurban, boleh. Nanti upahnya lain lagi. Atau dia disedekahkan, misalnya tukang jagalnya orang fakir miskin, dikasih bagian sedekah dari daging kurban, boleh. Tapi upahnya nanti dikasih lain lagi, tersendiri. Jadi tidak boleh menjadikan hewan itu sebagai upah untuk tukang jagalnya. Nah, inilah kira-kira beberapa hukum-hukum yang terkait dengan hewan kurban, ya. Keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah, keutamaan hari tasyrik, dan hukum-hukum terkait kurban. Jika mungkin masih ada yang belum sempat terjelaskan, nanti bisa kita dengarkan dalam jawab sebentar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan kajian yang luar biasa dari Ustadz kita. Dan selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi ataupun tanya jawab. Ini yang masuk di chat ini sudah luar biasa, lumayan banyak nih Ustadz. Alhamdulillah banyak yang tertarik ini Ustadz. Jadi mungkin baik saya urutkan saja dari pertanyaan-pertanyaan pertama. Yang pertama dari Ibu Humairah Maghfirah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, untuk tidak memotong rambut dan kukunya, itu diperuntukkan untuk kepala keluarga? Oh, saya kira ini sudah dibahas tadi. Mungkin kita lanjutkan saja. Saya kira sudah dibahas. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Fadli. Jika bertepatan dengan hari Jumat, yang mana yang lebih afdal, bertakbir atau bersalawat? Ya, dua-duanya afdal. Ya, hari Jumat itu di hari-hari umum kita dianjurkan banyak berselawat. Ya. Dan kalau dia hari Jumat yang berada pada 10 hari pertama Zulhijjah, maka di samping sholawat dianjurkan banyak bertakbir. Jadi dua-duanya afdal. Ya, dua-duanya diperbanyak. Ya, karena kita mengatakan ini lebih afdal, jangan kita tinggalkan yang lain. Ya, dua-duanya afdal. Dia masing-masing dikhususkan untuk hari Jumat. Ya, kalau salawatnya dikhususkan pada hari Jumat, karena harinya tiba maka keutamaannya ada. Kemudian karena hari Jumatnya berada pada 10 hari pertama Zulhijjah, maka ada keutamaan bertakbir. Jadi dua-duanya perbanyak. Ya, perbanyak takbiran dan perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
di manakah yang didahului membayar utang? Demikian Ustaz. Afwan Pak, terputus suaranya. Bisa diulang sedikit? Maaf Ustaz. Maaf Ustaz. Ya, intinya. Mana yang didahulukan, membayar hutang dulu atau berkurban dulu? Kemudian yang kedua, kalau masih berhutang itu apakah boleh dia berkurban? Ini pertanyaan yang sama sebenarnya. Ya, sama sebenarnya ya. Baik, dilihat utangnya ya. Kalau utangnya itu jatuh tempo, sudah harus dibayar. Dan tidak bisa dua-duanya dikerjakan, harus salah satunya saja. Tidak mungkin dia berkorban dan membayar utang. Ya, kalau dia korban tidak bisa bayar utang. Kalau bayar utang tidak bisa korban. Dan utangnya sudah jatuh tempo, maka wajib didahulukan utang. Karena utang wajib untuk dibayar. Berkorban hukumnya tadi sunnah muakkadah. Tapi kalau utangnya belum jatuh tempo, artinya belum harus dibayar saat itu, dan dia punya kelapangan, dan dia yakin bisa membayar utangnya ketika waktunya tiba, maka dia mendahulukan berkurban. Karena dia berada dalam keadaan lapang, dan dia yakin juga bisa membayar utangnya ketika waktu pelunasannya tiba. Ya, jadi kita bedakan antara utang yang sudah jatuh tempo dengan utang yang belum jatuh tempo untuk pembayaran. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibu Sri Wahyuni. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya terkait kalimat takbir, tahmid, dan tahlil yang kita lantunkan setiap hari raya. Terkait kisah ini yang pertama kali melantunkan kalimat thayyibah ini ketika kisah disembelihnya Nabi Ismail. Yang pernah saya dengarkan kisahnya baik itu malaikat Nabi Ibrahim dan Ismail secara bergantian melantunkan kalimat ini. Di versi lain saya pernah mendengarkan bahwa hanya malaikat dan Nabi Ibrahim yang melantunkan kalimat ini. Mohon kiranya disampaikan kembali secara singkat Ustaz terkait kisah ini. Syukran. Oh ya, baik. Saya belum tahu riwayat yang menyebutkan tentang hal tersebut ya. Karena kalimat-kalimat takbir ini juga bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hanya menganjurkan secara umum. Beliau hanya mengatakan fa'aktiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Perbanyaklah pada 10 hari ini takbir dan tahlil dan tahmid. Adapun urutan kalimatnya Nabi tidak ajarkan. Karena itu kita dapatkan perbedaan ya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kemudian juga dari sebagian salaf lainnya 3 kali Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Dari sahabat Abdullah bin Abbas lain lagi Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Jadi lafaz-lafaz takbir ini berbeda-beda sebenarnya. Karena Nabi tidak mengajarkan satu lafal tertentu. Ya, jadi saya tidak mengetahui kalau ada riwayat yang menyebutkan bahwa lafal takbiran ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim atau malaikat Jibril ataupun Nabi Ismail ya. Wallahu alam. Karena lafal yang mana juga ya. Lafalnya kan ada beberapa dari para sahabat. Lafal yang mana yang dimaksud ya kita juga tidak mengetahuinya. Tapi intinya bahwasanya memperbanyak takbir, tahlil, tahmid itu intinya. Ya, itu yang paling inti. Apakah dia merupakan bacaan yang pernah dibaca Nabi Ibrahim? Ya, ini tidak istilahnya tidak terlalu penting ya, karena tidak terkait dengan itu. Ya, yang penting kita mengamalkannya ya sebagaimana yang dicontohkan para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz. Kemudian biasanya Ustaz ada di takbiran itu ada tambahan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu syaraka wa sadaka wa'ada dan seterusnya Ustaz. Apakah ini boleh saja. Ada itunya juga contohnya boleh saja. Itu dari Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi ya. Dia dalam pikiran menambahkan juga bagian dari, karena kan tadi kita kata Nabi menyuruh kita bertahlil, bertakbir, bertahmid. Itu yang Nabi suruh. Dan Nabi tidak menyebutkan bagaimana caranya. Karena itu para sahabat pun berbeda. Ya. Artinya apa? Lafalnya itu tidak qat'i begitu ya. Tidak
tidak merupakan lafal yang fix ya dari Nabi. Yang penting isinya adalah takbir, tahlil, hamid. Ya, karena itu kita dapatkan sahabat berbeda-beda juga takbirannya. Maka juga sebagian salaf seperti Imam Syafi'i, beliau juga menambah dengan Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, itu juga memenuhi isi anjuran Nabi memperbanyak takbir dan tahmid. Wallahu taala. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Saya persilakan pada yang raise hand. Yang pada Pak Rasidun, silakan. Oh, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi ajmain. Iya, Ustaz, syukran atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya, Ustaz, adalah, ini Ustaz, kan saya juga sering membekam orang ini. Tentu saat kita membekam, kita gunting rambutnya, kemudian kita keluarkan darahnya. Apakah ini boleh, Ustadz? Sementara saya insya Allah tahun ini berniat untuk berkurban. Bolehkah saya lakukan pembakaman dengan menggunting rambut dan mengeluarkan darah? Demikian, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh saja ya. Karena yang dilarang itu menggunting rambut kita sendiri. Ya. Dalam hadis tadi katakan wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Ya. Yang mau berkorban, dia jangan memotong rambutnya dia sendiri dan kukunya dia sendiri. Kalau dia tukang cukur, kan ini tetap mencukur orang lain yang tidak ada masalah. Di tukang cukur yang mau berkorban, ya berarti yang harus tutup cukur boleh enggak ya. Silakan mencukur orang boleh. Yang dilarang adalah mencukur diri sendiri. Ya, itu yang tidak boleh dilakukan. Membekam, memotong rambut orang lain, mencukur orang lain, itu boleh dilakukan. Baik, Ustaz. Syukur, Ustaz. Afwan. Baik, selanjutnya Bu Fatih, silakan. Ya, syukur Ustaz, jazakallah khair atas kesempatannya. Mau bertanya Ustaz, ini kan terkait dengan kurban, hewan kurban yang sudah dibayar, tapi yang membayar ini Ustaz, misalnya anaknya untuk ibunya yang masih hidup. Akan tetapi dalam perjalanannya ibunya ini tidak mau misalnya kambing, yang dikorbankan pertama itu kambing, jadi dia maunya sapi. Apakah boleh Ustaz mengganti ibunya ini ke misalnya bapaknya atau saudaranya ke sapi, tapi kambingnya juga tetap dikorbankan hanya atas nama keluarga yang lain? Ya, begitu Ustaz. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Oh ya, baik. Kalau mengganti pekurbannya boleh, ya. Yang tidak boleh diganti hewan kurbannya. Karena tadi hewan kurban yang telah ditunjuk itu tidak bisa lagi dibatalkan. Tapi kalau orang yang berkurban bisa. Ya, tadi misalnya dia berkurban untuk orang yang sudah meninggal, ya. Kemudian dialihkan kepada yang lain. Yang penting hewan kurbannya tetap dikorbankan. Ya, nah yang sudah ditunjuk sebagai hewan kurban itu sudah tidak bisa lagi dibatalkan. Ya. Wallahu taala. Baik, Ustaz. Komunis, silakan, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan, ini komunis satu akun ini, Ustaz. Afwan. Silakan. Di daerah kami ini, Ustaz, biasa kami membeli hewan kurban begini, Ustaz. Kita sohibul kurban itu kita sampaikan, dia membayar katakan 2 juta, Ustaz. Dan hewan kurban yang kita beli itu biasanya kurang dari, katakan misalnya kalau 7 keluarga berarti 14 juta, Ustaz. Kemudian hewan kurban yang kita beli ini 13.500.000 karena sudah include dengan di pikiran kami sebagai panitia, di pikiran kami sisanya itu untuk sewanya dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu, Ustaz. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, baik. Dalam hal ini panitia kurban itu adalah mewakili, ya. Dia mewakili pekurban. Dia mewakili untuk mencarikan sapi misalnya, ya. Membelikan sapi, menguruskan siapa penyembelihnya, pembagian dagingnya, itu dia mewakili.
dia mewakili kurban. Sehingga ya dia bukan penjual sapi kan, dia adalah wakil dari pekurban untuk membelikan sapi. Nah, sehingga itu harus dia menjelaskan berapa memang harga sapinya berapa, dan biaya lainnya juga berapa. Jadi sebenarnya perlu dikalkulasi sejak awal dan disampaikan kepada pekurban. Memang pekurban juga harus menyiapkan dana untuk penyelenggaraan ya, karena bukan panitia yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dana penyelenggaraan. Sama saja kalau kita berkurban sendiri, kita urus sendiri, ya kita cari sapi sendiri, kita angkut sendiri, kita cari penjagal sendiri, kita bayar sendiri, begitu. Jadi memang pekurban memang harus menyiapkan dana itu. Nah, tinggal kita sebagai penyelenggara merinci saja. Ya, kita merinci saja bahwa kebutuhan kurban untuk harga sapinya sekian, per orang sekian, kemudian biaya penyelenggaraannya sekian. Nanti di total misalnya ya masing-masing 2 juta misalnya. Nah, itu memang diuangkan kepada pekurban ya, karena kalau mereka urus sendiri ya mereka juga pasti harus mengeluarkan dana-dana tersebut ya. Nah, tinggal kita penyelenggara kurban itu, panitia kurban, kalau ada kelebihan dana, karena kita kan cuma wakil ya, nah kelebihan dana harus disampaikan pada pemilik, pada pekurban ya, karena mereka menitipkan dananya untuk kita urus kurbannya dengan dana tersebut. Jika ada kelebihan itu disampaikan atau disepakati sejak awal bahwa jika ada kelebihan dana daripada dana yang yang dikeluarkan untuk masing-masing pekurban, misalnya disepakati untuk dijadikan sumbangan ke masjid misalnya, nah, itu disampaikan sejak awal ya, supaya nanti tidak ada suara-suara di belakang bahwa ini biayanya kayaknya lebih rendah daripada yang kita store, diapakan sisa uangnya ini, itu kan kurang bagus. Jadi sejak awal disampaikan, atau jika tidak disampaikan di awal maka di akhir disampaikan bahwa ini ada kelebihan dana, apakah mau dikembalikan atau mau disumbangkan ke masjid saja misalnya. Itu ada namanya transparansi ya, supaya menghilangkan sangka. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Lanjutkan di chat ini, saya bacakan chat karena ini banyak sekali nih, Ustaz. Bismillah dari Fitria Toli-Toli, Ustaz. Izin bertanya, saat sahur tadi kami puasa qadha, Ustaz, tapi pas sholat subuh nyeri lambung dan niat kami batalkan. Tapi pagi ini alhamdulillah nyerinya hilang. Apakah masih kami bisa melanjutkan puasa qadha atau hanya puasa sunnah saja, Ustaz? Kemudian yang kedua, Ustaz, tadi dibahas semakin besar pengorbanan harga hewan kurban misalnya, semakin besar pahalanya. Pertanyaannya, apakah boleh satu keluarga kurban untuk 2 nama supaya pengeluarannya menjadi lebih banyak? Jadi satu sapi itu jadi 6 keluarga karena satu keluarga mengambil 2 nama. Syukran jazakallahu khairan. Ya, afwan. Baik, di antara perkara yang membatalkan puasa adalah berazam untuk berbuka. Artinya bertekad untuk berbuka. Ya. Siapa yang sudah bertekad untuk berbuka, artinya sudah berniat untuk berbuka, ya, maka sudah batal puasanya meskipun dia belum makan. Ya, jadi berniat kuat untuk berbuka itu sudah membatalkan puasa karena dia memutuskan niat namanya. Ya, niat puasa itu harus ada terus sampai kita berbuka. Nah, dengan demikian kalau ibu tadi ini sudah berniat karena merasa betul-betul sakit dan dia sudah harus berbuka. Jadi sudah niat buka dan niat yang kuat untuk berbuka, maka itu puasanya sudah batal. Baik puasa wajibnya ataupun kalau puasa sunnah sama saja. Ya. Jadi tidak bisa juga dialihkan ke puasa sunnah karena memang puasa sudah batal. Jadi nanti diganti pada hari yang lain lagi, ya, tidak berdosa karena memang sakit ya. Merasa sakit sehingga merasa tidak mau berpuasa, nanti sudah berniat untuk buka puasa. Jadi, puasanya sudah ada yang bocor ya? Bocor. Oh ya. Baik. Jadi puasanya sudah batal ya. Nanti diganti lagi di hari yang lain. Adapun mengambil 2/7 sapi boleh ya, bahkan 1 ekor sapi pun boleh ya. Kalau ada yang mampu sendiri 1 ekor sapi itu lebih afdol daripada 1/7 sapi kalau mampu ya, kalau lapang. Maka Allah mengatakan kurban yang paling afdol itu 1 ekor unta, itu yang paling afdol. 1 orang 1 ekor unta.
Tingkatan kedua, 1 orang 1 ekor sapi. Tingkatan ketiga, 1 orang 1 ekor kambing. Nah, nanti ulama beda pendapat, mana lebih afdol, 1 ekor kambing atau 1/7 sapi, 1/7 unta. Nah, ini yang ulama beda pendapat, mana yang lebih afdol. Nah, tapi kalau dia 1 ekor sendiri, itu paling afdol unta, ya 1 orang, atau sapi 1 orang, atau kemudian sapi 1 orang, kemudian kambing 1 orang. Jadi 7 itu batasan maksimal. Tidak boleh lebih dari 7. Kurang dari 7 boleh. Misalnya ada 1 sapi 2 orang saja. Oh, itu luar biasa. Atau 1 sapi 3 orang saja. Bisa. Jadi 7 itu maksimal dan boleh kurang dari 7. Ya, kalau sendiri mampu dan lapang, itu yang paling afdal. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, selanjutnya dari jamaah Ustaz. Bismillah. Ini ada 3 pertanyaannya, tapi mudah-mudahan ini bisa jawaban singkatnya Ustaz. Bismillah, yang pertama, bagaimana dengan puasa Tarwiyah? Apa betul disyariatkan pada 8 Zulhijjah nanti Ustaz? Yang kedua, bagaimana kalau istri punya dana, tapi dia berkurban untuk atas nama suaminya? Dan yang ketiga, pernah dengar kalau mendengar khutbah ketika mendengar pernah dengar kalau mendengar khutbah Id dan Jumat kita dilarang berbicara, bahkan hanya mengatakan diam saja untuk orang yang kita mengajak orang diam saja, itu tidak boleh. Demikian Ustaz pertanyaannya. Baik. Yang pertama, puasa pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah itu masuk dalam amal-amal yang sangat dianjurkan. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 8 pun dianjurkan. Ya. Meskipun nanti yang paling afdol adalah tanggal 9. Itu yang paling afdol puasa hari Arafah. Tapi kalau yang mau puasa tanggal 8, tanggal 7, dari tanggal 1 ya, itu semuanya sunnah ya, semuanya sunnah berdasarkan sabda Nabi tadi. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang dikerjakan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu semuanya 1 sampai 9 itu adalah merupakan hari-hari yang kita dianjurkan berpuasa, yang puncaknya yang paling afdal ya tanggal 9. Yang kedua, apa tadi yang saya Istri punya dana, kemudian ya. berkurban atas Istri punya dana sendiri. Kalau dia punya dana sendiri, sebaiknya itu atas namanya, karena dia punya dana sendiri. Nanti suaminya diikutkan dalam pahalanya, ya, ikutkan dalam pahalanya. Jadi kalau suami punya dana, dia berkorban atas namanya, ikutkan istri anak-anaknya, semua dapat pahala yang sama. Kalau istri punya dana, dia berkorban atas namanya, tinggal mengikutkan suami dan anak-anaknya, semua dapat pahala kurban yang sama. Ya, jadi tidak harus kemudian nama suami yang dimasukkan. Ya, apalagi kalau dananya memang dia yang punya. Ya, maka dia berkorban karena dia punya dana, dia berkorban atas nama dia dan tinggal mengikutkan suami dan anak-anak dalam pahala kurbannya. Yang ketiga, mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Berbicara ketika khutbah Jumat sedang disampaikan itu bisa menghilangkan pahala Jumat. Dalam hadis dikatakan, "Man qala li akhihi iskut wal imamu yaktub faqad lagha." Siapa yang berkata pada temannya, "Diamlah engkau," sementara khatib sedang berkhutbah, maka dia telah berbuat perbuatan yang sia-sia. Dia menyuruh orang diam saja dikatakan telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Apalagi kalau memang cerita, itu tidak boleh. Itu menghilangkan pahala Jumat, hanya menggugurkan kewajiban saja. Ya, bukan berarti tidak sah Jumatnya, sah Jumatnya, tapi pahalanya gugur. Ya, Jumatnya sah, tapi gugur pahalanya. Adapun khutbah 2 hari raya itu berbeda. Ya, orang boleh tidak mendengarkan, boleh berbicara. Ya, ketika khutbah 2 hari raya, berbeda dengan khutbah Jumat. Ya, tetapi tentu mendengarkan lebih baik dan lebih afdal. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, sebelum saya sarankan berikan kesempatan ke yang lain, ada 2 pertanyaan singkat Ustaz dari Andi Wawan. Bertanya, apa hukumnya orang yang mampu sebenarnya dalam harta tapi tidak mau berkurban Ustaz? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya seorang bantogel ikut patungan di dalam berkurban? Syukran, jazakallah khair.
Apa, Pak? seorang bandar togel itu. Jadi orang apa sih namanya? Dalam orang yang berjudi kali ya, bandar Oh togel, iya, bandar judi ya. bandar judi. Ustaz. Iya, Nah, dia juga patungan berkurban. iya, iya. Demikian, Ustaz. Baik. Yang pertama, orang yang mampu berkorban dan dia tidak berkorban, ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Karena tadi pendapat yang kuat bahwasanya berkorban hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Hampir-hampir wajib. Ya, hampir-hampir wajib. Hanya saja tidak wajib. Ya, karena itu meninggalkannya adalah makruh. Makruh itu dibenci. Meskipun tidak berdosa. Tapi Nabi tidak suka. Maka Nabi katakan, man wajada sa'atan wala bidhahi fala yaqrabanna masjid musallana. Siapa yang mampu berkorban, dia lapang berkorban dan dia tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat id kami. Artinya beliau marah, beliau benci gitu ya dengan orang yang mampu tapi tidak mau berkorban. Ya, sehingga meskipun itu tidak berdosa menurut pendapat yang paling kuat, tetapi itu dimakruhkan, ya, itu dimakruhkan. Kalau itu lahir daripada kekikiran, maka dosanya dari dosa kikir, bukan dosa tidak berkorban, tapi dosa kikir ya. Kalau dia ada sifat bukhul, ya bukhul itu adalah sifat yang sangat buruk ya, sehingga apa namanya tidak mendatangkan keberkahan dalam harta. Yang kedua, orang yang berkorban dari hasil judi, ya, apalagi dia bandar judi, berarti dia pendapatannya memang dari judi betul, ya. Maka kurbannya tidak akan diterima oleh Allah. Allah tidak akan terima kurbannya si penjudi ini. Tapi apakah mempengaruhi, jadi dia ikut sepertujuh sapi, apakah mempengaruhi yang lain, ini saya belum tahu. Ya, saya belum tahu hukumnya. Apakah bisa mempengaruhi orang lain dalam satu ekor sapi itu? Ya, apa karena satu orang penjudi ini yang tidak diterima kurbannya berpengaruh pada orang ini, saya belum tahu hukumnya. Nanti saya coba mencarikan jawabannya insya Allah. Baik, saya persilakan pada Assalamualaikum. Agus Mamuju, silakan. Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz, atas kesempatannya. Bismillah. Tapi Ustaz, saya mau izin bertanya ini. Biasa kami jadi panitia kurban. Ada kulit sapi, Ustaz, yang tidak terkelola dari panitia. Ini bagaimana statusnya, Ustaz, kalau ada yang menjual kulit sapinya itu dari Indonesia? Siapa yang jual? Dari anggota panitia begitu. Tidak boleh saja. Bukan pekurban. Bukan, Ustaz. Maksudnya artinya ini kan tidak ada yang kelola kulitnya, ini tertampung. Jadi kalau misalkan ada dari anggota panitia itu yang menjual satu daripada tidak dimanfaatkan. Ya, baik. Semua bagian daripada hewan kurban adalah milik pekurban. Yang mana dia berhak untuk membaginya menjadi 3 bagian. Ya, sebagian diambil, sebagian dia hadiahkan, sebagian dia sedekahkan. Maka semua bagian-bagian hewan kurban ini mesti ditanya kepada para pekurban. Ini mau diapakan? Termasuk kulitnya, termasuk kepalanya misalnya. Apakah mungkin di antara pekurban ada yang mau mengambilnya ya sebagai bagian dia, atau dia misalnya mau menghadiahkannya. Dihadiahkan, bisa dihadiahkan kepada panitia kurban, itu bisa dihadiahkan. Ya. Jadi ini ditanya kepada para pekurban. Ini ada kulitnya nanti bagaimana? Siapa tahu ada di antara para pekurban yang mau bikin kerupuk dari kulit sapi misalnya, tuh dia makan sendiri, itu kan boleh. Yang penting jangan dia jual, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak berminat, ya tidak ada yang berminat mengambil kulit sapi, dan dia katakan ya kami jadikan hadiah saja untuk panitia kurban. Nah, panitia kurban sebagai penerima kurban boleh menjual, ya, karena dia sudah terima sebagai hadiah, ya. Jadi misalnya panitia kurban diserahkan kulit sapi, sebagai penerima kurban dia bisa menjualnya. Nanti misalnya disepakati aja hasil penjualannya masuk ke masjid, boleh, ya, karena itu yang menjual bukan lagi pekurban. Tetapi kita juga jangan langsung menjualnya tanpa menyampaikan kepada
pekurban, karena ini adalah hak pekurban sebenarnya. Jadi semua bagian hewan kurban adalah hak pekurban, milik pekurban. Sehingga kita bertanya kepada pekurban bagaimana pembagiannya. Ya, Allah Ta'ala. Baik, Ustaz, syukuran Ustaz. Selanjutnya satu lagi Ibu Fitri Rusdi, silakan. Ya. Terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa misalnya istri yang punya dana, istri berkurban tapi mengikutkan suami. Nah, kemudian melanjut pertanyaannya, kalau itu apakah sebaiknya kambing sendiri atau bisa bergabung ke dalam sapi yang 1/7 bagian itu? Itu yang pertanyaan pertama, Ustaz. Terus yang kedua, apakah larangan memotong kuku bercukur itu apakah setelah hewan kurbannya sudah ada, sudah ditetapkan, atau kalau misalnya baru mencari, larangan itu belum berlaku? Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Yang pertama sama saja ya, kambing atau sapi sama saja. Jadi bisa satu keluarga itu berkorban 1 ekor kambing, ya misalnya kepala keluarga atau istri misalnya, dia korban 1 ekor kambing dan mengikutkan suami dan anak-anak dalam pahalanya. Atau dia ikut dalam 1/7 ekor sapi dan dia mengikutkan suami dan anak-anaknya. Jadi misalnya satu sapi ini ya kan, tadi bisa 7 orang. Setiap tuh dari masing-masing dari 7 orang ini semua mengikutkan keluarganya, itu bisa. Itu bisa, karena yang berkorban tetap 7 orang. Tetap 7 orang. Semua pengikut hanya mengikut pada pahala kurban. Ya. Jadi itu bisa, karena yang mengikut pada pahala kurban cuma anggota keluarga saja. Jadi kalau ada 7 orang berkorban dan masing-masing meniatkan ini korban untuk saya dan untuk anak istri saya atau suami dan anak-anak saya, maka semuanya mendapatkan pahala yang sama. Wallahu ta'ala. Yang kedua, barang siapa yang berniat untuk berkorban, ya, meskipun dia belum mendapatkan hewan kurbannya, tadi sudah berazam. Dia sudah berazam untuk berkorban, maka masuk dalam hadis tadi. Wa arada ahadukum an yudhi. Ya, jadi masalahnya tinggal mencari hewannya saja. Maka dia termasuk dalam hukum untuk tidak mencabut dan memotong rambut dan kukunya, karena dia sudah bertekad kuat, berazam kuat untuk berkurban, tinggal mencari hewan yang akan dikurbankan. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Nah, selanjutnya saya lanjutkan lagi, saya membacakan pertanyaan-pertanyaan dari chat dari Abu Abdillah. Bismillah, Ustaz, bolehkah kalau panitia kurban mengambil keuntungan lewat penjualan sapi? Misalnya, dia sudah kerjasama dengan penjual sapi. Dari setiap sapi yang dibeli lewat lembaga dia yang dibayar bendahara. Setelah itu di-TF-kan ke ketua panitia yang tidak diketahui panitia yang lainnya. Demikian, Ustaz. Sekarang ini panitia berposisi sebagai penjual atau sebagai wakil? Jadi ini dia sebagai panitia, kemudian dia bekerja sama dengan penjual gitu. Jadi dia akan mengambil keuntungan itu. Karena jadi dia membeli melalui lembaga yang dia miliki begitu. Iya. Ya, pada dasarnya harus diperjelas ya, apakah kita wakil daripada pekurban atau kita ada penjual, ya. Kita adalah penjual. Kalau dia sebagai penjual sapi, dia menyampaikan kepada pekurban bahwa saya ada sapi, ya. Saya punya sapi dan saya menjual sapi, maka saya sekaligus akan menguruskan, ya, Anda bisa membeli sapi saya dan sekaligus saya akan menguruskan menguruskan penyelenggaraannya, ya. Jadi jika dia berposisi sebagai penjual sapi, maka dia harus juga memperjelas bahwa saya menjual sapi. Jika dia berposisi sebagai wakil, maka dia mewakili pekurban untuk mencarikan sapi atau membelikan sapi tersebut. Jadi sebaiknya dia menyampaikan ya bahwa saya menjual sapi.
ya. Dan silakan kalau mau membeli sapi dari saya, silakan beli sapi dari saya. Saya pun akan menguruskan. Kalau mau membeli sapi dari yang lain juga silahkan, dan saya juga tetap akan menguruskannya. Jadi diperjelas posisinya, apakah hanya sebagai wakil ataukah dia juga sebagai penjual sapi yang pekurban akan membeli sapi dari dia. Wallahu ta'ala. Baik, Ustadz. Kemudian yang satu lagi sebelum saya berikan kepada yang raise hand. Afwan Ustadz bertanya, kami pernah melihat list nama-nama anggota keluarga yang digantung di leher sapi kurban. Mulai dari nama suami, kemudian diikuti istri dan anak-anaknya, termasuk juga orang tuanya yang sudah meninggal. Tetap dituliskan namanya. Bagaimana hal ini, Ustaz? Apakah ini boleh dilaksanakan? Syukran. Ya. Pada dasarnya yang disebut namanya ketika disembelih itu cukup yang berkurban saja. Ya. Cukup yang berkurban saja. Yang lainnya disebut saja dan keluarga bisa. Seperti Nabi lakukan. Nabi itu ketika menyembelih beliau mengatakan, Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Tanpa menyebut Allahumma hada anni wa an Aisyah wa an Zainab wa an Hafsa wa an Salamah. Ya, beliau tidak menyebut nama istrinya satu-satu ya. Beliau hanya menyebut Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini adalah hewan kurbanku dan hewan kurban anggota keluarga. Jadi tidak perlu disebut namanya satu-satu. Yang disebut namanya adalah yang berkurban. Ya, kalau berkurban 7 orang ya bisa ditulis namanya 7 orang ini. Dan ketika disembelih baik untuk disebutkan namanya. Ya Allah, inilah sembelihan si fulan, si fulan, si fulan. Kalau dengan keluarga kita tinggal mengatakan si fulan dan keluarga, fulan dan keluarga, fulan dan keluarga, tanpa harus kemudian menuliskan semua nama anggota keluarganya. Jadi sunnahnya adalah cukup yang berkorban yang disebutkan namanya, dan yang lainnya seperti Nabi katakan, anni wa an ahli baiti. Ini adalah kurbanku dan kurban anggota keluargaku. Cukup dikatakan keluarga saja. Allahu ta'ala. Baik, Ustaz. Ya, Ibu Fitri silakan. Oke, kalau belum Ibu Ani silakan. Syukran Ustadz. Saya mau tanya, bagaimana kalau misalnya orang mau kurban kambing ini kan dipelihara sendiri. Nah, ini sudah dipersiapkan kira-kira setahun sebelum waktunya kurban gitu. Lah ternyata ketika sudah mendekati kurban ini masih agak kecil gitu. Terus diganti. Kan tadi katanya hewan kurban yang sudah ditunjuk itu tidak boleh diganti. Nah, kasus seperti ini bagaimana? Kemudian yang kedua, untuk niat kurban, misalnya kambing satu atas nama istri dan keluarga, apakah ini juga harus diucapkan oleh panitia ketika dia menyembelih, atau cukup kita niatkan yang pengorban gitu? Apakah yang panitia yang menyembelih ini juga harus menyebutkan bahwa ini atas nama si fulan dan keluarga? Karena biasanya di tempat kami itu kalau kambing itu ya hanya satu nama gitu. Syukran. Ya, Puan. Baik. Kalau hewan itu dipersiapkan dan memang telah ditentukan bahwa ini akan dikorbankan, meskipun setahun sebelumnya, ya. Yang jelas ketika masuk waktu korban, kambing itu sudah genap 1 tahun. Ya. Jadi kalau dia masuk waktu korban, kambingnya belum genap 1 tahun, maka harus menunggu tahun berikutnya lagi berarti. Ya. Jadi ketika dia memilih kambing dan dia sudah menetapkan bahwasanya kambing ini akan saya kurbankan tahun depan. Jika tiba waktu kurban usia yang sudah genap 1 tahun, maka meskipun dia masih agak kecil, ya, yang penting tidak cacat, yang disebutkan tadi ya, buta yang nampak butanya, pincang yang nampak pincangnya, sakit yang nampak sakitnya, atau yang sangat kurus sekali, ya, maka ini wajib untuk disembelih. Jadi meskipun dia belum terlalu gemuk, yang penting sudah cukup usia 1 tahun tersebut. Adapun menyebutkan nama, ya ini tidak wajib, tapi dia sunnah, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih beliau mengatakan Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini adalah kurbanku dan kurban untuk anggota
keluargaku. Jadi sunnahnya disebut memang. Jadi Nabi kan tidak menyebutkan dalam hati, memang didengar sama sahabat, ya. 2 kali, yang satu lagi kami untuk umatnya. Allahumma hadha anni wa amman lam yudhhi min ummati. Ya Allah, ini adalah kurbanku dan kurban untuk umatku yang tidak mampu berkurban. Karena itu sunnahnya memang menyebut nama. Ya, kalau satu kambing satu keluarga, kita sebut saja siapa nama yang berkurban. Misalnya Allahumma hadha an Pak Muhammad misalnya. Wa ahli baiti, sudah selesai. Tanpa harus menyebut semua nama anggota keluarganya. Kalau tidak disebut namanya pun sah. Ya, jadi ini hukumnya sunnah, tidak merupakan satu kewajiban. Tapi tentu kita melaksanakan sunnah lebih baik daripada tidak menjalankan sunnah. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, kemudian ada pertanyaan di chat lagi Ustaz, saya bacakan lagi di chat. Dari Andi Wawan, izin bertanya Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya panitia kurban yang membeli sapi tidak sesuai harga kurban yang ditentukan oleh masjid? Contohnya, misalnya kurban yang ditetapkan dan dikumpulkan senilai 15 juta. Tapi kurban yang dibeli panitia ada yang 14.500.000, ada yang lainnya 15.500.000 gitu. Jadi memang ini rata-ratanya 15 juta Ustaz. Dan alasan saling menutupi kekurangan, jadi menjadi rata-ratanya begitu Ustaz. Bagaimana kalau demikian Ustaz? Ya, seharusnya satu sapi itu kan cuma 7 orang. Ya, jadi tentukan siapa orang-orangnya. Sapi ini siapa orang-orangnya. Berapa yang mereka kumpulkan. Ya, jadi tidak bisa kita kolektif ya. Ya, nanti kemudian beli sapi. Jadi ditentukan setiap sapi orangnya siapa. Ya, nanti kita akan membagi daging itu kepada pekurban. Sunahnya kan tadi pekurban itu memakan daging kurbannya sendiri. Sunahnya. Jadi kalau kita tidak tahu ini sapinya siapa, nanti dia tidak melaksanakan sunnah itu. Ya, sunnah memakan daging kurbannya sendiri. Kalau misalnya dagingnya dikumpul saja terus bagi-bagi rata, nanti dia dapat hadiah saja gitu ya, dapat hadiah dari kurban orang lain, dia tidak makan kurban sendiri, tidak ditahu. Jadi harus ditahu ini sapinya siapa. Ketika disembelih pun dibedakan ini sapi si fulan, si fulan, si fulan. Dan juga uangnya yang mereka kumpulkan. Ya, jadi karena tadi kita kan amanah ya, sebagai pemegang amanah. Jadi kalau ada sapi yang agak mahal, kemudian uangnya tidak cukup, mungkin disampaikan kepada pekurban bahwa ini sapinya lebih mahal sehingga perlu tambahan biaya pembelian sapinya. Kalau ada yang sapinya lebih murah, ya maka kelebihannya tadi juga ditanya kepada pekurban. Ya, kelebihannya apa mau dikembalikan kepada pekurban atau mau disumbangkan untuk masjid misalnya? Karena kita sebagai pemegang amanah, ya sebagai pemegang amanah. Jadi kalau ada misalnya ini lebih murah, ada kelebihannya, ya tidak bisa langsung kita berikan kepada ini, hak pekurban itu, hak pekurban. Dia punya kelebihan dari harga sapi itu hak dia. Ya, kalau kita bertanya dan apakah bisa disumbangkan kepada yang lain, bisa saja, gitu ya. Kalau mereka siap untuk menyumbangkan kepada yang lain. Tapi jika tidak, mungkin hak mereka untuk dikembalikan uang mereka atau apa yang mereka setujui untuk penggunaan uang tersebut. Jadi sebaiknya dipisahkan masing-masing. Ya. Masing-masing sapi 7 orang, perjelas ini sapinya, orang-orangnya ini, dan demikian pula dengan harganya. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz. Kemudian ada pertanyaan, mungkin ada 2 pertanyaan ini yang sama, jadi mungkin saya sebutkan saja satu kali gitu. Dari Mekar, dari Dina Makassar dan Bu Siti Aisyah. Jadi pertanyaannya, satu komunitas kerukunan, satu suku atau satu instansi atas nama komunitas atau instansi itu, misalnya jumlah peserta 100 orang, urunan untuk membeli satu hewan kurban. Bolehkah berkurban seperti ini, Ustaz? Kemudian sekalian saya bacakan pertanyaan Ibu Siti Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Di kantor kami, semua pegawai disuruh menyumbang untuk membeli satu sapi untuk dikurbankan. Apakah hukumnya kurban seperti ini
bisa dilakukan, Ustaz? Demikian, Ustaz. Baik. Satu sapi maksimal 7 orang. Kalau lebih daripada 7 orang, maka dia tidak jadi hewan kurban. Dia jadi hewan sedekah biasa. Tetap ada pahalanya pahala sedekah, tetapi tidak dapat pahala kurban. Karena pahala kurban khusus maksimal 1 ekor sapi atau 1 ekor unta maksimal bersyirikat padanya 7 orang. Ya. Jadi kalau 100 orang tadi beli 1 sapi atau beli 2 sapi atau 3 sapi, tapi yang berjumlah 100 orang, maka ini tidak jadi hewan kurban. Dia tidak mendapatkan pahala kurban, tapi mendapatkan pahala sedekah daging. Ya. Tetap ada pahala sedekah daging, tapi tentu tidak sama dengan kurban. Betul kalau satu kantor, sama aja satu kantor beli 1 sapi, 2 sapi, 3 sapi dengan urunan pegawai yang jumlahnya lebih daripada 7 untuk 1 ekor sapi, maka ini tidak menjadi hewan kurban, tapi dia menjadi daging yang disedekahkan saja, tetap mendapat pahala insya Allah, tapi tidak dapat dikatakan sebagai kurban, karena kurban adalah aturannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita jangan beribadah tidak mengikuti aturan, ya, karena cara beribadah itu Nabi sudah ajarkan, gitu ya. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan, Nabi sudah menuntunkan bahwasanya maksimal 7 orang untuk 1 sapi, 1 unta, jangan kita menyelisihinya. Itu adalah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Wallahu ta'ala. Syukran, Ustaz. Selanjutnya yang raise hand silakan, Ibu Juma Ummu Al-Fatan. Oke, atau Ibu Siti Halimah, silakan, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mau bertanya, ini kan saya kebetulan barusan tinggal lebaran di kampung suami. Nah, dengar-dengar orang panitianya katanya tidak jujur begitu. Apakah bagaimana, apa saya tetap kurban di situ, Ustaz, ataukah apa saya beli kambing saja sendiri atau bagaimana? Dan yang kedua, apakah harus hadir yang kurban itu melihat sapi dipotong, Ustaz, gitu? Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Katanya dengar-dengar gitu ya. Ini perlu dipastikan dulu juga ya, karena dengar-dengar ini kan belum tentu benar ya. Bisa saja orang memfitnah, bisa saja ada orang yang tidak suka ya sama panitia itu sehingga dia memfitnah ya. Ini harus kita pastikan apakah memang kabar itu benar, supaya kita juga tidak ikut memfitnah atau menerima kabar yang tidak jelas ya. Jadi harus kita yakinkan bahwasanya ini berita memang benar ya. Jika misalnya orang satu kampung semua mengatakan tidak jujur, itu mungkin saja benar kalau satu kampung semua sepakat bahwasanya ini memang tidak jujur ya. Jadi kalau coba beberapa orang yang bilang, ya mungkin ada di antara mereka yang punya masalah dengan panitia ya, sehingga dia berprasangka seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung membenarkan ya. Tidak bisa langsung kita membenarkan berita tersebut, dan kita mendahulukan prasangka baik. Selama itu memang bukan sesuatu yang istilahnya mutawatir ya. Mutawatir itu semua orang tahu seperti itu keadaannya. Nah, itu kita mungkinlah, kalau begitu kita mungkin bisa beli kambing sendiri saja misalnya. Adapun tadi apa pertanyaan kedua tadi saya lupa. Apakah harus hadir pada saat harus hadir? Ya, tidak harus, tidak wajib, tapi dianjurkan. Sangat diutamakan kalau bisa menyembelih sendiri. Kalau tidak menyembelih sendiri, setidaknya kita menghadiri melihat hewan kurban kita disembelih. Tapi hukumnya tidak wajib, ya, dia adalah sesuatu yang disunnahkan. Wallahu ta'ala. Syukran, Ustaz. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, saya bacakan lagi di chatnya. Ada langsung 2 pertanyaan karena ada pertanyaan singkat, Ustaz. Apakah orang yang sudah meninggal ini tidak dikurbankan lagi, Ustaz? Kemudian yang berikutnya dari tulisannya inisial AM, Bismillah. Apakah sholat Id boleh dilaksanakan sendiri di rumah, Ustaz? Karena saya seorang perawat yang sedang merawat orang sakit
yang kondisinya tidak bisa ditinggalkan, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukran. Baik. Apa tadi yang pertama ya? Bolehkah apakah yang sudah meninggal dunia itu tidak Ah, iya. dikorbankan? Tadi sudah kita jelaskan sebenarnya ya, soal meninggal dunia. Yang paling afdal adalah kita ikutkan. Misalnya suami sudah meninggal, istri sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, kita yang berkorban ikutkan mereka dalam pahala kurban. Jadi kita niatkan atau kita sebutkan, ini kurban untuk saya dan untuk almarhum suami saya misalnya rahimahullah. Ya, ini kurban untuk saya dan untuk istri saya rahimahullah, misalnya untuk kedua orang tua saya rahimahullah. Itu diikutkan, itu yang paling afdal. Ya, itu yang paling afdal. Sebagian ulama mengatakan bisa juga disendirikan, dikhususkan bisa. Tapi yang paling afdal adalah menyebutkan dalam pahala kita yang berkorban sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun melaksanakan sholat id sendiri, maka sholat id ini sunnahnya dikerjakan secara berjamaah dan ada khutbah setelahnya. Ya, maka dia sama dengan sholat Jumat. Sholat Jumat tidak bisa dikerjakan kalau sendiri. Ya, jadi kalau kita mau melaksanakan sholat id, ya kita menghadiri sholat secara berjamaah. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan dari kalimat tadi, barusan saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita ragu kepada panitia? Jadi sudah dijelaskan. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, afwan Ustadz, kalau kita berkurban dan kalau kita berkurban, kemudian ada juga orang yang berkurban, tapi kurbannya diberikan juga ke kita gitu. Apakah itu bisa kita ambil kurbannya? Apakah bisa kita makan dagingnya atau kita serahkan saja kepada yang lain? Syukran, Ustaz. Afwan. Baik, tadi kita sebutkan ada namanya hadiah. Ya, jadi hewan kurban dibagi 3 bagian, sebagian dimakan kurbannya, sebagian dihadiahkan. Nah, kalau hadiah ini bisa kepada siapa saja, kepada tetangga, kepada saudara, kerabat, teman, relasi, meskipun mereka orang kaya, namanya juga hadiah. Jadi hadiah itu untuk menguatkan ikatan silaturahmi. Jadi kalau ada orang berkorban dan kita juga berkorban dan dia kasih daging kurban sama kita, itu bisa diterima sebagai hadiah. Ya, kita juga bisa kasih dia hewan kurban kita, meskipun dia juga berkorban. Itu adalah hadiah namanya ya. Jadi kita bisa menerima daging kurban sebagai hadiah, meskipun kita juga berkorban. Wallahu ta'ala. Syukran, Ustaz. Dan ada pertanyaan singkat ini, Ustaz. Apakah dianjurkan makan daging kurban bagi orang yang berkurban? Mengingat kami tidak suka makan kurban, Ustaz. Iya, dianjurkan. Terus kita katakan seperti satu kan bagi 3 bagian, ya. Jadi satu bagian untuk berkurban, untuk dimakan itu. Jadi biar sedikit makanlah, ya, supaya dapat sunnahnya itu ya, dapat sunnahnya. Jadi biar sedikit, sesuap pun sudah menjalankan sunnah memakan daging yang kita korbankan. Oh, baik, Ustaz. Saya kembali ke Pak Bu Jusma Umu Al-Fatan. Ilas. Ya, afwan Ustaz, pertanyaan kami sudah terjawab. Oke, baik. Baik. Hadir di pemotongan kurban. Ya, syukran. Baik, selanjutnya Ibu Marlisa, silakan, Bu. Ya, baik. Syukran, Ustadz. Ini afwan Ustadz, satu akun dengan istri. Ya, silakan. Ini Ustadz mau tanya ada beberapa pertanyaan mungkin Ustadz. Yang pertama, itu kan pembagian hewan kurban itu 3 tadi sudah disebutkan. Misalnya 7 orang yang berkurban itu datang ambil sendiri-sendiri. Artinya misalnya dong ambil 1 kilo masing-masing dari 7 itu bisakah Ustaz? Yang kedua, bisakah maksudnya datang ambil sendiri, maksudnya iya, jadi mereka belum ambil bagiannya. Iya, ambil bagiannya masing-masing 1 kilo dari 7 orang tadi yang berkorban. Ya.
Kemudian yang kedua, bisakah kalau berkurban itu kita menggunakan uang, misalnya belum ada uang kita utang Ustadz, utang untuk apa berkurban, itu Ustadz, syukran. Afwan ya. Tentu boleh ya mengambil bagian, tadi sudah kita katakan hewan kurban dibagi 3. Sebagian untuk pekurban. Ya, jadi memang kalau kita ikut berserikat 1 ekor sapi, ya kita akan dapat bagian 1/7. Dari 1/7 itu dibagi 3 lagi. Ya, dari 1/7 bagian kita bagi 3, kita ambil sebagiannya, sebagiannya dihadiahkan, sebagiannya disedekahkan. Jadi bisa kita mengambil bagian kita. Bukan cuma bisa, disunnahkan. Ya, disunnahkan mengambil bagian kita. Adapun uang utang untuk berkurban, kalau memang dia yakin mampu membayar utangnya, silahkan. Ya, kalau dia yakin mampu membayar utang yang dipakai untuk membeli hewan kurban, boleh. Ya, sah berkurban dengan hewan yang kita beli dengan utang. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, saya lanjutkan lagi bacaan, saya bacakan chat dari jamaah. Afwan Ustaz bertanya, ada pemahaman yang mengatakan kalau kita berkurban maka hewan itu akan menjadi kendaraan kita di akhirat. Dan orang yang tidak berkurban maka tidak punya kendaraan. Apakah hal ini benar? Ada dalilnya Ustaz? Mohon pencerahannya. Syukran. Saya belum tahu ya kalau ada dalilnya mengatakan hewan kurban sebagai kendaraan. Yang ada hadisnya, yang saya tahu ya hadisnya yang kita sebutkan tadi ya, ma'amila ibnu adama yawman nahri ahabbu ilallahi min ihraqi dami wa inna yu'ta yawmal qiyamati bi aqraniha wa juludiha wa awash'ariha. Ya, akan didatangkan pada hari kiamat anduknya, bulu-bulunya, ya, itu akan didatangkan dan diberikan pahala dan dibalas dengan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebutkan dalam hadis. Adapun bahwa dia akan menjadi kendaraan ini saya belum tahu apakah ada dalil yang menyebutkannya. Tetapi yang jelas kalau orang yang tidak berkorban karena memang tidak mampu, ya dia tentu punya pahala dari amal-amal yang lain. Karena amalnya kan banyak, ya, banyak amal dalam Islam yang akan memudahkan orang di hari kiamat nanti. Jadi kalau memang dia tidak mampu, ya dia pasti akan mendapatkan keutamaan dari amal-amal yang lainnya. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz. Kemudian ada 2 pertanyaan singkat saya bacakan sekaligus Ustaz. Dari Ibu Sri. Bismillah. Afwan Ustaz. Di 10 hari Zulhijjah adanya larangan untuk memotong kuku, mencukur rambut. Bagaimana jika kita tidak sengaja melakukannya? Dan bagaimana derajat pahala yang kita dapatkan? Kemudian yang kedua, mana yang kita dahulukan, berkurban atau akikah? Karena anak lahir berdekatan dengan waktu berkurban. Syukran. Yang pertama, kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Namanya tidak sengaja, ya. Jadi kesalahan yang kita kerjakan karena ketidaksengajaan itu dimaafkan. Rufi'an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Diangkat dari umatku, artinya tidak dicatat sebagai kesalahan. Al-khata' itu tidak sengaja. Ya. Kesalahan yang tidak sengaja dikerjakan. Wan nisyan atau lupa. Lupa, tiba-tiba cukur, setelah saya cukur baru ingat, saya mau kurban ternyata dia lupa. Itu tidak berdosa. Ya. Wa mastukrihu atau dia dipaksa, di bawah ancaman, itu juga tidak berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang kedua? Yang kedua itu mana yang didahulukan? Oh ya, saya sudah ingat. Ya akikah ya. Akikah dengan kurban. Nah, kita lihat akikah itu kan waktunya terbatas. Cuma sunahnya pada hari ke-7 ya. Kalau tidak mampu 14, 21 kata para ulama. Sementara kurban ini tiap tahun orang bisa berkurban. Maka jika dia ada kelahiran anak dan bertepatan hari ke-7-nya pada dekat-dekat dengan hari Idul Kurban dan dia hanya mampu salah satunya, kalau dia akikah tidak bisa kurban, kalau dia kurban tidak bisa akikah, dua-duanya sunnah muakkadah sama, hukumnya sama. Maka kita dahulukan akikah karena akikah ini waktunya sempit, ya. Cuma saat itu saja waktunya dan kita mampu. Ya, sementara kurban ini waktunya berulang setiap tahun. Ya, jadi kita dahulukan akikah
Karena akhirnya waktunya hanya berdekatan dengan kelahiran sang anak. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, yang pertanyaan tadi itu, yang pertama tadi itu ada yang penanyanya mempertegas, Ustaz, bagaimana derajatnya, Ustaz? Derajat pahalanya, apakah sama saja, Ustaz, Sama insya atau Allah. berbeda? Sama Oh, insya sama. Allah. Karena tidak sengaja. Ya tidak sengaja, pahalanya tetap sama. Baik, Ustaz. Syukron, Ustaz. Wah. Selanjutnya, silakan Ibu Hera. Ya, baik. Terima kasih. Bismillah. Pertanyaan saya sebenarnya tadi ada 3, namun 1 sudah terjawab terkait dengan bagaimana jika syarat kurban tidak terpenuhi, misalnya potong kuku atau potong rambut setelah masuk Zulhijjah karena alasan lupa. Lalu pertanyaan yang kedua, Ustadz, bagaimana jika kita membayar kurban untuk nama orang lain, misalnya karena saya punya anak, karena anak saya itu sudah usia 19 tahun, sehingga ketika ikut berkurban saya menyendirikan gitu, maksudnya saya berkurban atas nama saya dan anak saya yang bungsu, lalu anak saya yang pertama juga saya hitung sebagai satu hitungan kurban di 1 ekor sapi itu, karena usianya sudah hampir 19 tahun. Tapi uangnya dari saya, dan kalau misalnya bagaimana jika ada niat nih, misalnya ingin menghitung di jumlah anggota keluarga yang berkurban itu, karena kan satu sapi 7 orang ya Ustadz ya. Nah misalnya saya memasukkan nama saudara, seperti itu. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh atau seperti apa Ustadz? Mohon penjelasan. Dan pertanyaan yang satu ini sebenarnya tidak terkait dengan kurban, namun saya sangat ingin ada penjelasan terkait dengan zakat, karena kan ada instruksi Presiden tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, dan baru-baru ini kami ada anjuran untuk memotong zakat pegawai itu sebesar 2,5% hitungan dari gaji bruto. Nah, sementara ada beberapa pegawai saya yang sebenarnya gajinya sudah minus. Nah, kalau hitungan minus kan berarti agak berat untuk memenuhi itu. Nah, bagaimana hukumnya jika pemotongan zakat seperti itu? Sementara itu menjadi edaran dari pusat. Nah, jika itu menjadi edaran dari pusat, itu terkesan bahwa itu wajib dipenuhi oleh pegawai. Nah, mohon arahannya Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama boleh saja ya. Misalnya kita satu sapi ambil 4 bagian misalnya ya. Saya 1/7, anak saya 1/7, anak kedua 1/7, anak ketiga 1/7 misalnya. Dan semua uangnya dari saya. Bisa? Ya, bisa. Hanya saja ini harus diberitahu kepada sang anak karena ada konsekuensinya. Konsekuensinya dia tidak boleh potong rambut, potong kuku, ya. Jadi harus diberitahu dan dia harus setuju misalnya. Ya, kamu anak pertama mau berkurban nih, saya bayarkan. Tapi konsekuensinya kalau kamu siap berkurban ya tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku sampai kurbannya disembelih. Jadi harus disampaikan dan diminta persetujuannya. Ya, karena kalau dia tidak mau, ya kita tentu tidak bisa memaksa. Misalnya dia saya tidak mau karena saya masih mau potong rambut misalnya ya. Jadi dia tidak mau berkorban. Ya ini itu terserah kepada dia. Apalagi itu juga dia hanya dibayarkan oleh orang tua. Jadi dia sendiri secara finansial mungkin belum mampu. Ya belum masuk dalam kategori mampu untuk berkorban. Tapi jika ada orang yang memberikan dia dana untuk berkorban, itu bisa dia berkorban. Nah, jadi syaratnya tinggal diberitahu saja. Kalau kita mau jadikan nama anak-anak kita ikut sebagai pekorban, ya dalam 1 ekor sapi misalnya kita ambil 4 bagian, ambil 5 bagian, ya dengan nama anak kita, saudara kita harus memberitahu pada mereka dan mereka siap untuk berkorban. Nah, kalau mereka siap, maka berlaku bagi mereka semua hukum-hukum yang telah disebutkan tadi. Adapun zakat, ya. Larangan untuk memotong rambut dan kuku kalau untuk tahun 2025 ini mulai 28 Mei ya Ustadz? Mulai tanggal 1 kemarin itu jatuh pada hari Rabu. Hari Rabu kemarin. 28 Mei, ya baik, terima kasih Ustadz. Iya. Nah, yang kedua, zakat itu diwajibkan bagi yang memenuhi syarat wajibnya zakat. Di antara syarat wajibnya zakat adalah harta yang dimiliki telah memenuhi nisab. Memenuhi nisabnya. Nisab itu adalah jumlah harta minimal yang kita miliki yang telah mencapai harga, ya nisab ini ada 2. Kalau kita ambil
disamakan dengan emas, harga 85 gram emas, ya. Jadi kalau hartanya belum sampai segitu, belum sampai harga 85 gram emas, berarti dia belum wajib zakat. Nah, kalau tadi dikatakan gajinya sedikit, maka saya kira kebanyakan apa yang sudah minus tadi ya, kebanyakan mereka itu tidak wajib zakat sebenarnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan, ya, tidak bisa kita memaksakan untuk mengambil zakat sementara tidak semuanya punya kemampuan untuk itu, ya. Jadi kewajiban zakat ini ada syarat-syarat wajibnya. Yang belum mencapai syarat wajib zakat maka tidak wajib diambil atau dikeluarkan dari gajinya sebagai zakat. Wallahu taala. Baik, Terima Ustaz. kasih. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz yang sebenarnya sama, jadi saya bacakan saja itu Ustaz. Yang pertama, Wahyuni. Apakah boleh kalau kita menahan untuk memotong kuku dan rambut, tapi belum pasti berkurban? Jadi untuk jaga-jaga ini Ustaz, jadi dia tidak potong kuku, gunting rambut, untuk jaga-jaga kan. Nanti setelah mendekati hari H itu baru ada kelapangan rezeki. Nah, sehingga baru bisa dia yakinkan untuk tidak memotong kuku dan rambut. Kemudian yang kedua, ini dia sudah memotong rambut, di 10 hari, kemudian setelah itu nanti dekat-dekat Lebaran baru kemudian ada kelapangan rezeki mau berkurban. Bagaimana Ustaz? Apakah itu boleh Ustaz? Syukran. Ya, baik. Pada dasarnya kalau dia masih ada ini belum berkorban, cuma mau saja ya. Yang dimaksud dengan mau di situ memang punya kemampuan mau di situ, mau yang sudah kuat gitu ya. Artinya saya sudah punya dana atau saya memang saya sudah punya sapi memang dan saya mau kurbankan. Tapi kalau mau dalam artian ingin sekali saya juga ingin berkorban tapi tidak ada dana ini. Itu belum masuk kategori yang disebutkan dalam mau berkorban tadi, ya. Dia punya keinginan lah kalau saya nanti ada kelapangan misalnya biar tanggal 11, 12, 13 saya akan berkurban. Ya, itu belum terkena. Ya, belum terkena hukum karena dia belum ada yang mau dikorbankan. Ya, dia belum bisa menentukan. Jadi tidak terkena hukum potong rambut. Yang sudah cukur kemudian tiba-tiba dapat rezeki nomplok misalnya, baru mau berkorban, ya, padahal sudah potong rambut dari awal, sudah potong kuku, tiba-tiba tanggal 11, 12, 13 ada uang misalnya, rezeki nomplok kata orang, mau berkorban, silakan, bisa berkorban karena baru ada keinginan di situ, ya. Jadi yang hari-hari yang telah lewat telah potong rambut itu tidak menjadi sebuah pelanggaran karena memang dia belum mau untuk berkorban. Wallahu taala. Baik Ustaz, ini Ustaz sudah jam 7.40 ini Ustaz. Ya. Sementara pertanyaan masih lumayan. Nanti dilanjutkan. Kemudian yang raise pun juga masih ada 5 orang Ustaz. Iya. Mungkin bisa sampai 7. Sampai jam 5 lah ini, kita tambah 5 menit lagi bisa. Lihat satu. Baik Ustaz. Afwan Ustaz, klarifikasi tadi boleh? Maaf. Iya, Bisa klarifikasi itu jadi yang utama itu yang berkorban yang hidup. Kalau yang meninggal itu mengikut saja Ustaz. Iya, afdalnya mengikut. Ya, jadi tidak perlu dikhususkan. Jadi kita berkorban dan kita niatkan atau kita sebutkan kurban ini untuk saya dan untuk misalnya suami saya yang sudah meninggal dunia. Itu lebih afdal sama dengan Nabi persis. Kalau misalnya seorang istri dan mau mengikutkan tantenya yang sudah meninggal, katanya dia dirawat dari kecil, boleh? Dirawat oleh tantenya sejak kecil. Iya. Iya. Yang disebut yang diikutkan semua itu adalah anggota keluarga kita, suami, istri, anak-anak atau orang tua sebenarnya. Ya, itu yang kita ikutkan dalam pahala kurban kita, ya. Atau yang tinggal serumah dengan kita, ahlil bait, karena Nabi ketika berkorban beliau mengatakan Allahumma ad'ani wa an ahli baiti. Jadi orang yang tinggal serumah dengan kita nafkahi dia, ya. Maka inilah yang masuk dalam orang-orang yang bisa diikutkan dalam pahala kurban kita. Jadi kalau misalnya kita saudara
saudara kandung nih, tapi dia bukan kita yang nafkahi dia, kita tidak tanggung nafkahnya, dan dia juga sudah tinggal sendiri, maka ini tidak bisa kita ikutkan dalam pahala kurban kita. Dia hanya berlaku bagi ahlul bait saja, ya. Kita suami istri, anak-anak, dan juga orang tua bisa diikutkan. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Selanjutnya Pak Mustamin, silakan tadi Raisen, silakan. Ya, makasih Pak Musuni. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gini. Kebetulan nih saya salah satu pengurus di penyembelihan hewan kurban. Nah, di saat ada satu hewan kurban yang kurbannya dari 7 itu sapi, itu ada non-muslim. Nah, ini pertanyaan pertama. Nah, bagaimana hukumnya ini Ustaz? Dari 6 ini ada 1 non-muslim. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini ada juga yang mau berkurban, tapi dia ragu-ragu karena kemampuannya yang terbatas. Ya, dia mampu dari kalau saya lihat secara fisik mampu, kemudian gajinya ada, terus tapi dia ragu-ragu. Maksudnya ragu-ragu ini kalau kebutuhan yang sehari-harinya, takut kalau kekurangan. Nah, pertanyaan saya, kalau yang tidak mampu ini dari segi ini kita bantu, ada salah satu yang bantu untuk dia bisa berkurban. Apakah bantuan itu bisa masuk untuk kategori dia bisa berkurban? Ya, syukran, jazakumullah khairan, Ustaz. Bisa diperjelas sedikit yang kedua tadi, Pak? Ya, gini, Ustaz. Ini ada satu yang berniat berkurban, tapi ragu-ragu karena takutkan kebutuhan keluarganya untuk ini kurang, sehingga saya mengajak yang lainnya untuk bisa membantu memberikan dana ke dia agar dia bisa berkurban. Nah, apakah bantuan dana ini ke yang bersangkutan itu bisa didapatkan dari yang bersangkutan sebagai pekurban? Syukran. Ya, afwan, baik. Yang pertama, amal-amal hanya diterima dari orang beriman, ya. Jadi amal orang kafir itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini ibadah, ya, apalagi kita ini beribadah. Maka orang-orang kafir tidak bisa masuk dalam ibadah kita. Itu jangan kita mengikutkan orang kafir dalam 1 ekor sapi. Ya, karena ini ibadah, makanya ibadah khusus, ya, ibadah yang besar, masuk bisa dikatakan sebagai ritual dalam agama kita. Maka orang-orang kafir tidak sah, ya, kalau dia ikut beramal di dalamnya. Dia harus orang Islam yang bergabung dalam 1 ekor sapi atau 1 ekor unta ataupun sendirian dalam 1 ekor kambing. Yang kedua, kalau ada orang tidak mampu atau dia mampu tapi dia mungkin ada kebutuhan yang harus dia penuhi ke depan, yang mana dia tidak tahu kalau dia pakai dananya ini berkurban, mungkin ke depan dia akan kesulitan. Maka ini belum masuk kategori lapang. Ya, belum masuk kategori apa, ada hal yang sudah jelas akan dibiayai, sudah jelas, ya, bukan istilahnya hanya ya sekedar khawatir begitu saja. Tapi memang ada yang jelas yang harus dibiayai, yang membutuhkan dana yang besar. Yang kalau dia berkorban sekarang mungkin dia akan kesulitan nanti. Maka ini belum termasuk kategori lapang. Bagaimana kalau orang yang membantu memberikan dana kepada dia? Bisa. Dia menerima dana, orang kasih bantu supaya dia bisa berkorban, dan yang berkorban dapat pahala korban adalah dia yang berkorban. Orang yang bantu bisa dapat pahala sedekah, bukan pahala korban. Jadi juga tidak terkait dengan hukum korban. Karena dia hanya kasih sedekah saja istilahnya, ya. Jadi yang terkena hukum korban dan orang-orang yang berkorban itu secara langsung. Allah Ta'ala. Baik, ini sudah jam 7.46, Ustaz. Iya. Bagaimana kita cukupkan, Ustaz? Yang terakhir, Ustaz. Mohon, Ustaz. Iya, silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa, Ustaz? Ini
pertanyaan dari saya, bapak saya kan baru meninggal Ustadz. Nah, ada meninggalkan uang. Jadi uang itu belum kami bagi. Rencana uang itu kami belikan hewan kurban atas nama orang tua saya yang sudah meninggal tadi. Atas nama dia sendiri, apakah itu boleh Ustadz? Ataukah harus nama orang yang masih hidup Ustadz? Syukron Ustadz. Ya, baik. Tadi sudah kita jelaskan ya. Pertama, ini karena ini harta warisan, ya. Kita perlu melihat dulu apakah ini wasiat. Misalnya wasiat orang tua sebelum meninggal. Kalau saya meninggal nanti, sebagian harta yang saya tinggalkan, belikan hewan kurban. Kalau itu wasiat, wajib dijalankan. Wajib dijalankan. Jadi sebagian harta warisan dibelikan hewan kurban, baru sisanya kita bagi sebagai warisan. Kalau itu wasiat. Kalau dia bukan wasiat, maka itu adalah hak ahli waris. Ya, hak ahli waris. Kalau mau dibelikan hewan kurban, maka seluruh ahli waris harus sepakat. Ya, mereka harus rela gitu ya, karena sudah bukan lagi harta milik orang tua. Begitu dia meninggal dunia, maka kepemilikan berpindah kepada semua ahli warisnya. Maka harus ditanya kepada ahli waris, apakah memang mau ini masing-masing memberikan bagiannya untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau semuanya siap, itu bisa saja. Meskipun tadi kita katakan yang lebih afdal sebenarnya, yang lebih afdal kalau ahli waris ini ada yang mau berkurban, dia tinggal mengikutkan orang tuanya dalam pahala kurbannya. Bahkan itu bisa dapat lebih banyak. Kalau misalnya ada anaknya 3 orang mau berkurban, dan 3 orang anaknya masing-masing mengikutkan ayah mereka, maka bapaknya dapat pahala 3 kurban gitu. Ya. Kalau kita kumpul uang dan 1 kurban, berarti dia mendapatkan 1 pahala kurban. Tapi kalau ada 3 anaknya berkorban dan masing-masing mengikutkan orang tuanya, maka dia mendapatkan 3 pahala kurban. Ya, yang tentu lebih banyak daripada kalau kita memberikan seekor kambing atau sepertujuh sapi. Wallahu ta'ala. Bisa satu lagi Ustaz dari Kamil. Iya. Ya, kita cukupkan sampai jam 8 lah kalau gitu supaya adil. Baik Ustaz, saya mau tanya ini kan bisa dipersilahkan saya Ustaz? Silakan. Sudah Iya, baik Ustaz, itu kan dikatakan bahwa kalau orang sudah berniat mengorbankan kambing katakanlah begitu dengan seukuran begitu tidak lagi diganti. Bagaimana ini Ustaz kalau di masjid itu kan ada yang berkurban misalnya sapi biasa katakanlah ukuran 70 kilo dengan harga 2,2 juta. Terus ada juga sapi super dengan harga 3 juta. Dan ternyata peserta yang di sapi super ini kurang pesertanya Ustaz. Ya, misalnya cuma 2 atau 3 orang saja. Apakah bisa dialihkan ke Ya, tentu kalau dia niatkan sapi 3 itu pasti lebih besar nilainya. Ya, sehingga dia jangan dialihkan ke yang lebih rendah ya, apalagi dia memang sudah ingin bergabung dalam sapi yang lebih besar ya, sapi yang lebih besar. Jadi kalau memang sudah itu yang dia inginkan, maka jangan kita mengalihkan dia kepada sapi yang lain ya, kecuali kalau dia ridho ya. Kalau dia ridho, karena kan tadi sapinya tetap harus dikorbankan. Tapi kalau pekorbannya misalnya berubah, selama dia memang ridho pindah kepada sapi yang lebih kecil, maka tidak mengapa insyaallah. Baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, saya baca dulu ini kalau itu pertanyaan singkat karena ini harapannya biar adil dibaca di chat. Kan di chat ini banyak sekali Ustaz, yang belum dibukanya ada 23 chat. Assalamualaikum Ustaz, kita berniat kurban 1 ekor sapi dengan membagi 7 bagian. Dan ada 1 bagian di tempat lain Ustaz. Jadi bagiannya bukan di Kendari tapi bagian kita ada di tempat lain, misalnya ada di Makassar sana. Bagaimana, bolehkah seperti ini Ustaz? Boleh. Ya, baik. Saya persilakan lagi pada ini 9 menit lagi. Abu, sesuai urutannya Abu Ubaidullah. Pertanyaannya singkat ya supaya cukup. Iya, kami kalau masih bisa. Abu Ubaidillah. Ya. Baik, syukran Ustaz. Pertanyaannya singkat. Yang pertama,
Ya. Yang pertama, bagaimana kalau misalnya 7 orang ini kurang satu, cuma 6 yang cukup. Apakah yang ke-7 ini boleh diambilkan dari dana bendahara atau kas lainnya? Kemudian yang kedua, apakah kalau misalnya kita berkurban di masjid, kemudian kita juga bertindak sebagai panitia, bolehkah kita menerima lagi daging sebagai hadiah, karena disepakati bahwa panitia juga berhak mendapatkan hadiah. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Ya, yang pertama bisa ya ditambahkan ya dananya. Yang penting tadi tidak lebih daripada 7 orang. Ya, yang penting tidak lebih daripada 7 orang. Jadi kalau cuma 6 orang dananya kurang, ada 1 orang mau menambahkan ya bisa. Berarti menjadi maksimal menjadi 7 orang. Adapun panitia kurban bisa menerima daging sebagai hadiah. Ya, bisa menerima sebagai ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini ada satu lagi, Ustaz. Seorang punya dana untuk berkorban, tapi dana itu dialihkan ke Palestina. Karena pada Palestina itu lebih butuh. Maksudnya berkorban di Palestina Bagaimana, Ustaz? atau sumbangan biasa? Sumbangan biasa. Jadi mau berkorban di tanah air, kemudian tapi dia pikir dananya itu dialihkan saja ke Palestina karena di sana lebih butuh. Demikian. Selama belum dibelikan sapi, tentu bisa saja. Ya, nanti dia masih dalam bentuk uang, baru berniat mau beli sapi, nanti dia dialihkan menjadi sumbangan Palestina, boleh saja. Karena yang nanti menjadi wajib kalau dia sudah jadi hewan, itu sudah wajib dikorbankan hewannya. Baik, Ustaz. Ibu Rostia, silakan. Ya, afwan Ustadz, bagaimana dengan pengurus yang membagi kotak amal Idul Adha untuk mereka bersama? Jadi kotak amal itu dibagi untuk para pengurus saja. Ya, apakah itu boleh? Pengurus apa ini, Bu? Pengurus masjid atau pengurus masjid? Masjid. Oh, tidak boleh ya. Kalau kotak amal itu kecuali kalau diumumkan, bilang ini ada kotak amal diedarkan, uangnya hanya untuk pengurus masjid. Ya, jadi itu jadi orang tahu kan. Jadi mungkin orang, kalau gitu saya nggak mau nyumbang nih kan untuk pengurus masjid misalnya. Tapi kalau tidak diumumkan, maka pada dasarnya itu berarti untuk masjid, ya. Maka tidak boleh dibagi untuk pengurus masjid. Yaitu adalah untuk kepentingan masjid. Kecuali kalau tadi saya katakan, kecuali kalau dia umumkan bahwa ini ada celengan beredar, ini akan dibagikan kepada pengurus masjid nanti sumbangannya. Nah, nanti orang terserah kan mau nyumbang atau tidak. Tapi kalau tidak diumumkan adalah Ustaz jawabannya. Baik, Ustaz. Ibu Samsiah, silakan, Bu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi Pertanyaannya wabarakatuh. singkat saya, Bu. Ya. Jadi begini Ustadz, ipar saya kan membentuk kelompok kurban, tapi 1 orang keluar. Terus beliau telepon saya, apakah mau menggantikan yang 1 yang keluar ini. Terus kebetulan tanggal 5 nanti kan ada arisan tuh di lot nanti. Jadi saya bilang ke ipar saya, kalau arisan saya naik, boleh dipotong di situ, ambil untuk kurban. Karena kebetulan dana saya tidak ada, tapi niatnya ada. Bagaimana itu, Ustaz? Apakah bisa atau misalnya pun bukan arisan saya yang naik, bagaimana itu, Ustaz? Syukran. Ya, bisa saja. Itu namanya menunggu ya sampai ada dana. Jadi kita bilang, kalau saya punya dana, saya akan ikut berkorban. Ya, kalau tidak punya ya tentu tidak, di luar kemampuan saya. Maka itu boleh. Kalau saya perkirakan nanti ada arisan saya akan dapat, maka saya akan ikut berkorban. Atau saya misalnya minta sama panitia arisan bahwa bisa enggak bulan ini nama saya dulu, ya karena saya mau ikut berkorban, itu boleh saja. Oke, baik, Ustaz. Ibu Fulana terakhir. Alhamdulillah yang reset. Silakan. Syukran Ustadz, ini afwan kami mau bertanya. Tadi kan dibahas masalah hakikah, waktu yang terbatas. Nah, qadarullah, kami pada saat itu, ya qadarullah tidak diberi kelapangan rezeki mungkin dari segi finansial. Sampai pada akhirnya hari ini baru bisa menunaikan hakikah. Namun karena bertepatan dengan Idul Adha, maka kami mendahulukan kurban. Tapi kami juga sudah meniatkan untuk hakikah pada Idul Adha. Jadi pertanyaan kami, apakah boleh seperti itu Ustadz? Kami kurban dulu, kemudian pada Idul Adha baru kami hakikah, dan sahkah hakikah anak kami itu? Ya, syukran Ustadz. Ya,
Kalau dia sudah lewat daripada hari yang disunahkan, berarti dia menjadi waktunya sudah tidak terbatas. Ya, berarti sama saja kita mau berkorban atau mau berakikah. Jadi kalau dia mau kurban dulu, akikahnya nanti saja, itu tidak mengapa. Karena memang akikahnya kan sudah keluar dari waktu yang disunahkan, hari ke-7. Ya, kalau sudah lewat dari itu, maka ya nanti kapan mampu baru kita akikah itu boleh. Ya, itu boleh kita akikah kapan kita mampu akikahkan anak kita. Sehingga posisinya di sini menjadi sama. Ya, tapi kalau dia akikah di awal tadi pas di waktu yang disunahkan, maka akikah didahulukan karena waktu sunnahnya sempit. Tapi kalau sudah melewati waktu yang disunahkan, maka ini sudah menjadi sama posisinya, bisa akikah duluan, bisa kurban duluan karena dia menjadi amalan yang setiap saat nanti bisa dikerjakan. Wallahu taala. Baik Ustadz, yang terakhir, Terakhir Ustadz, izin. Bagaimana hukumnya Ustadz jika ada masjid melaksanakan sholat Jumat yang pada hari itu bertepatan hari Idul Adha? Nah, ini kebetulan sama Kalau dengan bertepatan Idul Adha dan hari Jumat, maka tidak wajib sholat Jumat. Tetapi masjid tetap melaksanakan ibadah Jumat. Karena Nabi mengatakan ketika bertepatan hari Id dengan hari Jumat, beliau mengizinkan orang tidak hadir Jumat, tapi beliau mengatakan inna mujammi'un. Kami tetap akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi afdolnya tetap ikut sholat Jumat, afdolnya. Meskipun boleh tidak ikut Jumat dan wajib tetap melaksanakan sholat duhur tentu saja. Ya. Jadi orang yang ikut sholat Id boleh tidak ikut sholat Jumat, tapi masjid-masjid tetap mengadakan ibadah Jumat sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Izin yang terakhir Ustaz. Izin. Oke, silakan Pak Usman. Silakan Pak Usman. Ini Ustaz. Bagaimana kalau seandainya yang berkurban ini tidak cukup Ustaz, kurang satu. Seumpama dia memilih untuk sapi kelas kategori A. Kemudian kurang satu Ustaz. Lalu panitia berinisiatif untuk mencarikan sapi yang kelas B karena kurang satu tadi Ustaz. Tadinya kan 7 orang, tapi panitia tidak cukup, pekurban tidak cukup untuk 7 orang, tinggal 6 orang Ustaz. Lalu panitia berinisiatif mencarikan sapi yang seharga kelas B Ustaz. Namun dibagi Ustaz, tidak dibagi 7. Bagi 6, bukan bagi 6, kan tadi cuma 6 orang. Iya, tidak dibagi. Iya, maksudnya sapinya di panitia berinisiatif untuk membelikan sapi yang kelas B murah. Ustaz. Nah, yang lebih murah kan? Jadi uang 6 orang cukup untuk sapi kelas B gitu. Iya Ustaz. Ya boleh. Cuma nanti dibagi 6 saja. Ya, sapinya bagi 6 orang, nanti 6 orang. Karena pekurban itu maksimal 7. Kurang dari 7 boleh. Kurang dari 7 boleh. Yang tidak boleh lebih daripada 7. Kurang dari 7 itu boleh. Yang penting sapinya memenuhi syarat. Ya, tidak cacat, cukup umur. Itu meskipun agak lebih kecil daripada yang lain misalnya, yang penting dia memenuhi syarat, maka bisa dikorbankan untuk 6 orang yang berkorban. Ya, syukur Ustaz. Alhamdulillah. Syukran Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah. Semua pertanyaan yang raise hand bisa kita jawab, hanya yang chat ini banyak sekali alhamdulillah yang masuk ini. Chat masih banyak. Sekitar 20 lagi. Alhamdulillah. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa ditanyakan di kesempatan-kesempatan yang lain. Dan insya Allah banyak kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Ustadz mungkin bisa disampaikan di kesempatan yang lain. Demikian diskusi kita hari ini. Alhamdulillah banyak sekali antusias jamaah untuk mengikuti kajian ini. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Syukron jazakallahu khair. Dan saya kembalikan kepada Prof. Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaah yang berbahagia. Walaupun memang banyak sekali pertanyaan ini di YouTube juga banyak sekali pertanyaan ini. Karena peserta di YouTube hampir 600 orang ini Pak Ustaz. Oh, Masya Allah. Oke, pimpin doa kita bersama Pak Ustaz. Ya, baiklah jemaah yang berbahagia. Mari kita tutup ya ta'lim kita pada pagi hari ini. Kita senantiasa berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah menambahkan nikmatnya pada kita, diberikan taufik untuk beramal soleh, khususnya pada 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah ini. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan taufik untuk memperbanyak ibadah-ibadah pada 10 hari ini yang merupakan hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah.